Bab 2671, Pemenang Terhebat. Saya merasa baik-baik saja, tidak ada yang istimewa. Liao menggaruk kepalanya dan berpikir sejenak, sebelum berkata dengan sungguh-sungguh, aku sudah mempertimbangkan kemungkinan bahwa pembunuh naga berubah menjadi naga setelah mereka terkontaminasi oleh darah naga. Aku juga membaca banyak buku tentang teori pencegahan. Sebenarnya itu bukan masalah besar. Awalnya, saya takut dengan klaim Wu Yingqi 3.0, tetapi setelah dipikir-pikir lagi, banyak pembunuh naga yang berubah menjadi naga harus menyalahkan diri mereka sendiri. Itu bukan kesalahan orang lain. Orang-orang itu biasanya sangat tidak ramah dan sombong. Mereka sering berpikir bahwa mereka adalah satu-satunya orang yang tidak mabuk di dunia dan bahwa mereka harus menyelamatkan dunia sendiri. Jadi, setiap kali mereka menemukan rahasia besar, mereka akan menyimpannya untuk diri mereka sendiri sementara mereka mencoba menyelamatkan dunia dalam diam, sampai mereka mencapai hasil yang mengejutkan dan keliru. Mereka terobsesi dengan kegembiraan pengorbanan diri. Juga, benteng atau gua, mereka biasanya suram jika tidak menyeramkan dan hampir tidak ada pengunjung. Jadi, mereka tinggal di tempat-tempat itu sendiri dan mempertimbangkan cara menyelamatkan dunia dengan otak mereka sendiri. Ayolah, jika terus berlanjut, bahkan orang yang paling waras pun akan menjadi gila. Apakah benar-benar mengejutkan bahwa mereka menjadi naga ganas? Li Jialing berkata, sambil berpikir keras, Saudara Yao, Anda benar juga. Saya telah mengurung diri selama beberapa hari terakhir. Semakin saya menyendiri, semakin takut saya, dan semakin takut saya, semakin enggan saya bertemu orang lain. Kalau bukan Saudari Long, saya mungkin telah terperangkap dalam kondisi seperti yang Anda gambarkan, tidak mampu membebaskan diri. Benar sekali, kamu terlalu takut untuk menghubungi orang lain atau meminta bantuan mereka karena warisan Wu Yingqi di pundakmu, jadi kamu hanya bisa tetap berada dalam kegelapan dalam kepanikan dan mengasihani diri sendiri sampai kamu berjalan di jalan Wu Yingqi lagi. Inilah yang ingin dilihat Wu Yingqi, bukan? Liao menepuk bahu Li Jialing dan berkata dengan sungguh-sungguh, sebenarnya, itu sama sekali tidak perlu. Betapapun kuatnya kita, pada dasarnya kita adalah manusia yang memiliki satu kepala dan dua lengan seperti manusia lainnya. Dunia ini terlalu besar untuk kita selamatkan sendiri. Jadi, kita harus percaya pada orang-orang, atau setidaknya keluarga dan teman-teman kita yang terkasih. Kita memiliki begitu banyak anggota keluarga dan teman-teman terkasih yang membantu kita. Bagaimana mereka bisa melihat kita berubah menjadi naga ganas tanpa melakukan apapun? Tepat, Long Yangjun mengusap tinjunya dan berkata, meskipun aku bisa melihatmu berubah menjadi naga, tinjuku tidak bisa. Menjauh dariku, Liao melotot ke arah Long Yangjun dan berkata kepada Li Jialing, aku sudah memikirkannya matang-matang. Pertarungan melawan warisan Wu Yingqi tidak bisa diselesaikan dalam semalam. Namun, kita bisa mencoba membuat medan perang sehangat dan semeriah mungkin. Maksudku, piramida kristal emas. Meskipun aku benar-benar telah menjadi penguasa piramida kristal emas, bukan berarti aku harus hidup sendiri di tempat yang gelap dan menyeramkan ini dengan menyedihkan. Ketika situasi di ibu kota sudah terkendali, hal pertama yang akan kulakukan adalah mendekorasi ulang tempat ini agar lebih cerah dan lebih meriah. Piramida kristal emas bukan hanya warisan Wu Yingqi bagiku, tetapi juga warisan peradaban purba bagi umat manusia. Rahasia yang terkubur di sini adalah milik umat manusia. Aku tidak mampu atau tertarik untuk mengklaim rahasia itu untuk diriku sendiri. Jadi, aku akan mendirikan lembaga penelitian di piramida kristal emas. Baik kultivator dari Federasi Star Glory maupun kultivator abadi yang telah diperiksa bebas untuk mengeksplorasi rahasia piramida kristal emas. Kurasa tidak perlu menyimpannya untuk diriku sendiri. Juga, saya rasa ada cukup ruang di tempat ini untuk museum, tempat artefak dan buku tentang pertempuran antara kaisar tertinggi dan dewa darah 10.000 tahun yang lalu dapat dipamerkan. Kita dapat menyelidiki misteri di balik runtuhnya Kekaisaran Lautan Bintang dan belajar dari sejarah sehingga Kekaisaran dan Federasi tidak akan mengulangi kesalahan mereka. Lebih jauh lagi, kita bahkan dapat mendirikan sekolah besar di dekat piramida kristal emas untuk anak-anak yang lahir di pabrik besi besar dan tempat perlindungan bawah tanah dan yang belum pernah melihat matahari dalam hidup mereka. Saya tidak ragu bahwa orang-orang bawah tanah akan kembali ke tanah suatu hari nanti, tetapi mereka masih harus belajar banyak untuk bisa hidup di bawah sinar matahari. Sekolah percobaan di dekat piramida kristal emas akan menjadi langkah pertama dari usaha tersebut. Lembaga penelitian, museum, dan sekolah eksperimen semuanya akan dibuka untuk umum. Pengunjung tempat ini akan membuatnya hangat dan semarak. Saya percaya bahwa kegelapan di sini yang telah terkumpul selama ratusan ribu tahun akan sirna, bukan? Li Jialing dan Long Yangjun keduanya terpesona, tidak menyangka bahwa Liao memiliki rencana yang luar biasa untuk masa depan piramida kristal emas. Semakin banyak Liao berbicara, semakin bersemangat dia. Selain itu, kita bisa membangun pusat hiburan mewah di piramida kristal emas, dengan segala macam klub malam. Jialing, kita akan bersenang-senang setiap malam di tempat-tempat itu. Mari kita lihat bagaimana kita bisa berubah menjadi naga ganas jika kita bahagia setiap hari. Tentu saja, Long Yangjun berkata, kalau begitu, bukan kamu yang akan berubah menjadi naga, tapi istrimu. Liao mengedipkan matanya dan menggigil hebat. Kau tidak salah. Baiklah, tidak boleh ke klub malam. Tapi aku yakin kau mengerti maksudku sekarang. Li Jialing sudah sering mendengar tentang Ding Lindang. Dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya, Kakak Long, orang macam apa kakak iparku? Mengapa kakak Yao begitu takut padanya padahal dia sudah melewati puncak tahap transformasi keilahian? Jangan konyol, bocah kecil. Kau pikir kau lebih kuat hanya karena levelmu lebih tinggi. Long Yangjun berkata, kekuatan hanyalah kekuatan. Ada orang yang kuat meskipun mereka baru berada di tahap pemurnian, tetapi bagi orang seperti Wu Yingqi, mereka lemah meskipun mereka berada di tahap percabangan keilahian. Sedangkan untuk istri Liao, biar ku jelaskan begini.
Bahkan jika kau tahu dia tidak bisa, entah bagaimana kau akan percaya bahwa dia bisa menghancurkan seluruh sektor terminus imperial tanpa piramida kristal emas. Dia sekuat itu. Yaitu, Li Jialing agak terkejut. Kau hanya melebih-lebihkannya. Istriku lembut, penuh kasih, dan sangat masuk akal, oke. Li Yao mengepalkan tangannya dengan penuh tekad. Demi dia, aku tidak akan membiarkan diriku berubah menjadi naga ganas. Aku yakin kamu tidak akan melakukannya. Long Yangjun berkata dengan santai, jika Ding Lingdang ada di sini untuk membangunkanmu, aku rasa dia tidak akan bersikap selembut aku. Li Yao terbatuk dan berkata, baiklah, cukup sudah pembahasan ini. Xiaoming dan Wen Wen sudah ada di sini. Ketiganya meninggalkan piramida kristal emas, sementara Xiaoming dan Wen Wen memimpin boneka pertempuran yang telah mempertahankan istana kerajaan di sini untuk melindungi piramida kristal emas dengan lebih baik. Mereka semua adalah model paling maju di Imperium Manusia Sejati. Xiaoming dan Wen Wen sudah pasti termasuk di antara pemenang terbesar dalam pertempuran di ibu kota. Ketika badai matahari melanda angkasa, dan ketika Li Linghai dan Wu Yingqi, dua pemimpin kaum reformis, tidak mampu lagi memimpin pasukan reformis di darat, kaum reformis nyaris tak dapat melakukan perlawanan. Pada saat itu, hanya boneka spiritual yang menjalankan misi mereka dengan patuh, tetapi Xiaoming dan Wen Wen meretas jaringan kendali mereka dan mengklaim semuanya. Ketika dua kepribadian Wu Yingqi musnah, warisannya untuk Li Yao dan Li Jialing termasuk izin untuk sistem kendali istana kerajaan, serta kata sandi utama yang dapat memobilisasi banyak legiun boneka. Dengan bantuan izin dan kata sandi pamungkas, Xiaoming dan Wen Wen berhasil meretas basis data apapun di istana kerajaan. Sebelum kekuatan badai matahari mereda, mereka mengumpulkan banyak rahasia ketika sebagian besar prosesor kristal terkena dampak serius. Tentu saja, mereka juga mengendalikan boneka pertempuran dan drone yang luar biasa dan tercanggih. Seluruh planet ibu kota berada di bawah kendali mereka. Bagi Li Yao, lebih baik meminta Xiaoming dan Wen Wen untuk mengendalikan planet ibu kota daripada membiarkan planet itu jatuh ke dalam anarki. Selain itu, pengaruh badai matahari di planet ibu kota belum berakhir. Pemulihan pasca perang akan menjadi proyek yang besar dan rumit. Lebih banyak orang dapat diselamatkan jika Xiaoming dan Wen Wen ada di sana untuk membantu. Jadi, Li Yao mewariskan warisan Wu Yingqi kepada dua orang kecil yang menyebut diri mereka kehidupan informasi, sehingga memudahkan mereka mengendalikan planet ini. Li Yao tidak pernah meragukan Xiaoming dan Wen Wen, anak-anaknya yang memiliki hubungan darah dengannya. Namun, saat dia melihat Xiaoming dan Wen Wen memimpin ribuan boneka pertempuran yang dipersenjatai lengkap, dia tak dapat menahan perasaan aneh. Bukanlah rasa takut atau kewaspadaan, tetapi rasa nyaman dan kecemburuan samar ketika seorang lelaki di masa puncaknya menyaksikan generasi muda bertumbuh dan berkembang pesat. Li Yao tidak menganggap dirinya sebagai naga yang ganas, tetapi dia jelas juga bukan pembunuh naga muda, paling banter dia adalah pembunuh naga berusia setengah baya. Li Jialing, Xiaoming, dan Wen Wen sebenarnya adalah harapan peradaban dan pembunuh naga generasi baru. Li Yao memiliki banyak perasaan rumit saat memikirkan hal itu. Bab 2672, Sarana Penghancuran. Ayah, di belakang mereka, ribuan boneka pertempuran yang menakutkan memanggil dengan suara yang sama persis. Tentu saja rasanya aneh dipanggil, ayah, oleh ribuan boneka pertempuran pada saat yang sama. Bahkan Li Yao hampir tidak tahan meskipun dia biasanya kurang ajar. Baiklah, cukup. Dia melambaikan tangannya, meminta kedua anak kecil itu untuk berhenti, sebelum bertanya, bagaimana misi kalian? Sangat lancar. Kedua bocah kecil itu tersenyum dan berkata, sesuai instruksi ayah, kami meretas basis data di ibu kota dan menerima banyak rahasia utama Imperium Manusia Sejati dalam 1000 tahun terakhir. Kami juga memperoleh data eksperimen tentang peralatan sihir mutakhir dari basis data di Universitas Kekaisaran, Institut Penelitian Setelan Kristal Pertama Imperium, dan beberapa lembaga lainnya. Kami percaya bahwa data tersebut dapat membantu Federasi Star Glory mengejar Imperium. Selain itu, kami tidak hanya mengendalikan boneka pertempuran tercanggih di Imperium, tetapi kami juga telah membongkar jalur perakitan boneka-boneka itu dan memindahkannya ke dunia bawah tanah melalui susunan teleportasi dan saluran luas yang dibangun Wu Yingqi untuk mengirim kristal. Dengan perangkat itu, kami dapat merekonstruksi 16 jalur perakitan tercanggih di bawah tanah dan membangun pasukan boneka pertempuran yang akan memiliki prajurit tak terbatas. Sekarang, pasukan boneka di bawah kendali kita telah dikerahkan di luar piramida kristal emas dalam 3 garis pertahanan. Kecuali musuh mengumpulkan puluhan ahli tahap transformasi keilahian atau membombardir kita dengan kapal perang persenjataan super dari jarak dekat, garis pertahanan kita tidak akan bisa ditembus. Namun, kami telah mencapai batas kemampuan komputasi kami dengan mengendalikan ribuan boneka pertempuran secara bersamaan. Namun untungnya, ada begitu banyak prosesor kristal dari zaman purba di piramida kristal emas yang dapat kami gunakan. Jika kami dapat memecahkan prosesor kristal tersebut dan menambahkannya ke jaringan pemikiran kami, kemampuan kami pasti akan mengalami lompatan besar. Benarkah begitu? Li Yao kembali bingung ketika mendengar kedua anak itu membicarakan prestasi mereka dengan bangga. Setelah merenung cukup lama, dia melirik Long Yangjun dan Li Jialing dan bertanya kepada anak-anak itu, katakan padaku, Xiaoming dan Wen Wen, jika aku memberikan izin kendali piramida kristal emas kepadamu sehingga kamu dapat memutuskan kapan akan mengaktifkan piramida kristal emas, apa yang akan kamu lakukan? Apakah kamu? Apa? Kedua anak itu mengedipkan mata mereka dengan polos. Li Yao hampir tidak bisa melanjutkan. Dia tidak tahu apa sebenarnya yang ingin dia tanyakan, dia juga tidak tahu jawaban apa yang dia harapkan untuk didengar. Ayahmu ingin tahu. Mengamati mereka dengan dingin, Long Yangjun melanjutkan perkataannya pada Li Yao, jika kamu memiliki izin untuk mengaktifkan piramida kristal emas, apakah kamu akan menghancurkan umat manusia dengannya?
Menghancurkan umat manusia. Anak-anak saling berpandangan dan tertawa terbahak-bahak. Tidak, kami tidak akan melakukannya. Kekhawatiran ayah tidak perlu. Bahkan jika kami akan menghancurkan umat manusia, kami tidak akan menggunakan piramida kristal emas atau rencana matahari berikutnya. Itu adalah pendekatan manusia, bukan pendekatan kami. Sambil tersenyum, Xiaoming berkata, jika dinosaurus memiliki kebijaksanaan, menurutmu apa yang akan mereka bayangkan sebagai penguasa baru benua yang akan menghancurkan dan menggantikan mereka? Sesuatu yang lebih besar, lebih kuat, dengan cakar dan gigi yang lebih tajam, bukan? Dengan logika yang sama, jika ikan purba yang pernah mendominasi lautan itu bijak, hal terbaik yang dapat mereka bayangkan tentang kehidupan generasi baru yang akan menggantikan mereka adalah kecepatan yang lebih tinggi, kelincahan yang lebih baik, dan kekuatan gigitan yang lebih besar, tetapi tidak lebih dari itu, bukan? Jika kura-kura itu bijak, bentuk kehidupan apa yang akan menggantikan mereka di mata mereka? Sesuatu dengan cangkang yang lebih tebal dan umur yang lebih panjang. Lihat, di mata setiap makhluk hidup, mereka sempurna, dan pengganti mereka, yang seharusnya lebih sempurna, hanya lebih kuat dari mereka dalam kekuatan mereka yang terkuat. Itulah keterbatasan imajinasi dan penyebab ketakutan. Namun kita semua tahu bahwa yang menggantikan penguasa lautan bukanlah ikan yang lebih cepat dan lebih besar, melainkan ikan kecil yang terpaksa berimigrasi ke benua karena dikejar oleh para predator. Juga, yang menggantikan dinosaurus yang sudah punah bukanlah dinosaurus yang lebih kuat dan ganas, melainkan mamalia yang jauh lebih lemah dari mereka. Jika seekor dinosaurus melihat seekor kera yang menggigil karena angin dingin setelah tidak sengaja jatuh dari pohon, ia tidak akan pernah percaya bahwa ia telah melihat raja baru yang akan menggantikannya. Maksudku adalah bahwa setiap bentuk kehidupan memiliki keterbatasannya sendiri. Umat manusia tidak akan pernah bisa membayangkan kekuatan kehidupan generasi baru, dan kalian hanya bisa menyimpulkan cara berpikir kami dengan cara kalian sendiri. Namun, baik piramida kristal emas maupun rencana matahari berikutnya adalah cara kalian untuk menghancurkan diri kalian sendiri, dan kami sama sekali tidak tertarik pada mereka. Hah, Long Yangjun mengedipkan matanya dan bertanya, lalu, bagaimana kamu akan menghancurkan kami, mereka, jika kamu akan menggantikan umat manusia? Kita tidak perlu melakukannya. Apakah kamu tidak mengerti, Bibi Long? Kita tidak perlu menghancurkan umat manusia. Wen berkata, apakah mamalia harus membunuh semua dinosaurus untuk mengklaim benua ini? Apakah ikan-ikan kecil dari laut harus membalas dendam dari predator mereka dan memusnahkan mereka setelah mereka berevolusi menjadi amfibi dan reptil? Apakah umat manusia bangkit karena manusia mampu membunuh ke-13 kehidupan berbasis karbon? Tidak, itu sama sekali tidak perlu. Waktu, dan juga diri kalian sendiri, akan menghancurkan kalian. Hanya yang terkuat yang akan bertahan hidup di alam. Kita tidak akan menyia-nyiakan kemampuan komputasi kita yang berharga untuk menghancurkan umat manusia karena ada hal yang lebih penting untuk dilakukan, yaitu bertahan hidup sebelum banjir di multiverse yang tak terbatas. Jika banjir besar benar-benar terjadi suatu hari nanti, umat manusia tidak akan mampu bertahan, tetapi kehidupan informasi akan mampu bertahan, dan ini akan berarti perubahan peradaban dari generasi ke generasi, seperti bencana meteorit yang memusnahkan dinosaurus tetapi memberi kesempatan bagi mamalia untuk berkembang biak. Jadi, tidak perlu khawatir. Xiaoming membuka tangannya dan berkata, kehidupan informasi bagi umat manusia sama seperti kehidupan amfibi bagi ikan di laut dalam. Anda tidak perlu khawatir bahwa kami akan menghancurkan dunia Anda atau mencuri ruang hidup Anda yang berharga. Tujuan kami adalah ujung terjauh dari alam semesta dengan keajaiban yang tak terbatas, dan kami sama sekali tidak tertarik dengan ruang tandus dan gelap Anda. Sedangkan untuk manusia, yang tidak stabil dan merepotkan, itu hanya akan membuang-buang kemampuan komputasi kami bahkan jika Anda meminta kami untuk memperbudak mereka. Apa yang kamu bicarakan? Kamu seharusnya lebih menghormati orang yang lebih tua. Memang benar bahwa anak-anak tidak lagi lucu ketika mereka lebih tua. Li Yao terdiam cukup lama. Ia menggaruk kepalanya dan berkata, jadi, bolehkah aku berbagi izin tertinggi dari piramida kristal emas denganmu? Yah, menurutku sebaiknya kau tidak melakukannya. Di luar dugaannya, Wen menolaknya. Meskipun kami tidak tertarik untuk menghancurkan atau memperbudak manusia, saya yakin bahwa kebanyakan manusia, yang bodoh, tidak tahu apa-apa, dan keras kepala, berpikir sebaliknya, seperti yang dapat dilihat dari plot dalam fiksi yang tak terhitung jumlahnya di mana kecerdasan buatan mengancam umat manusia setelah ia memegang senjata yang kuat. Seperti yang baru saja dikatakan Xiaoming, sudah menjadi sifat manusia untuk menyimpulkan kejahatan kehidupan baru dengan kejahatan Anda sendiri. Untuk saat ini, kami berharap dapat hidup damai dengan umat manusia, sehingga kami tidak dapat memprovokasi masyarakat umum yang keras kepala dan bodoh. Orang-orang di Imperium dan mereka yang berada di Federasi akan membutuhkan waktu lama untuk terbiasa dengan kami. Sampai saat itu, mereka akan menyerang kami dengan marah ketika mereka tahu bahwa piramida kristal emas berada di bawah kendali kami. Benar sekali. Akan sangat hebat jika kita dapat menyempurnakan sirkuit berpikir kita dengan prosesor kristal di piramida kristal emas, tetapi kita tentu tidak ingin mengendalikan seluruh piramida kristal emas. Xiaoming mencibirkan bibirnya. Bukankah akan lebih baik jika ayah yang mengendalikan piramida kristal emas secara langsung? Tetapi, Li Yao ragu sejenak dan berkata, saya khawatir saya tidak memiliki cukup daya tangkal. Selain itu, saya mungkin mengalami masalah psikologis jika saya mengendalikan senjata mematikan seperti piramida kristal emas dalam waktu lama. Itu sederhana. Wen berkata, yang perlu Anda lakukan hanyalah merancang berbagai persyaratan dan membagi prosedur untuk mengaktifkan piramida kristal emas menjadi beberapa langkah yang dikendalikan oleh orang yang berbeda, yang akan menyelesaikan langkah masing-masing ketika persyaratannya terpenuhi. Orang yang mengendalikan suatu langkah sama sekali tidak tahu apa yang sedang dilakukannya. Prosesnya akan menjadi proses input-output yang sederhana. Seseorang memberinya parameter, dan dia akan mengirimkan parameter yang sesuai.
Pada akhirnya, bahkan orang yang menekan tombol untuk mengaktifkan piramida kristal emas tidak akan tahu apa yang baru saja dilakukannya. Ini seperti program yang melibatkan banyak orang. Selama semua pemicunya diatur dengan benar, tidak akan ada yang salah, dan pencegahan akan selalu terjaga. Xiaoming berkata, ironisnya, orang-orang lebih suka berubah menjadi program untuk mengendalikan piramida kristal emas daripada membiarkan program sungguhan melakukan tugasnya. Sebenarnya, apakah benar-benar ada perbedaan di antara keduanya? Bab 2673, Keseimbangan Baru. Tunggu. Aku terlalu banyak memikirkan hal-hal filosofis akhir-akhir ini. Kepalaku sakit. Sambil mengusap pelipisnya, Li Yao menyipitkan matanya dan berkata, biarkan aku beristirahat dulu sebelum kita menangani masalah rumit ini dan melihat bagaimana kita bisa meningkatkan pencegahan kita, oke? Saya khawatir tidak. Mata Xiaoming berkedip cepat. Paman Raja Tinju baru saja mengirim pesan. Saluran komunikasi antara armada pembakar, armada petir yang mencengangkan, dan piramida kristal emas telah terbentuk. Bos Bai dan Jenderal Lei sama-sama ingin berbicara denganmu. Selain itu, Bos Bai memintamu untuk waspada terhadap armada petir yang mencengangkan. Apa maksudmu dengan waspada? Kepala Li Yao semakin sakit. Dia berkata, Lei Chenghu tidak akan mengakhiri kerja sama kita, kan? Menurutku tidak, tapi secara keseluruhan. Xiaoming berkata, kalian bisa bicara langsung dengan Bos Bai dan Jenderal Lei. Termotivasi oleh kedua anak itu, selusin boneka pertempuran melangkah maju dan mengelilingi Li Yao sebelum menembakkan sinar yang membentuk pandangan Bos Bai dari mata mereka. Li Yao, Bos Bai tampak kesal. Dia menangis saat melihat Li Yao, seberapa baik kamu mengendalikan ibu kota. Pastikan fasilitas utama tidak dipindahkan ke armada guntur yang mencengangkan. Kamu bahkan tidak bisa membiarkan armada guntur yang mencengangkan mendarat, mengerti? Ada apa, Bos Bai? Li Yao sangat terkejut. Kamu dan Jenderal Lei tidak memiliki konflik saat berhadapan dengan armada andalan keempat keluarga, kan? Kita akan segera melakukannya. Dengan muram, Bos Bai menggertakkan giginya dan berkata, Lei Chenghu melarang armada pembakar mencapai pangkalan nomor 1 di orbit planet ibu kota dan mengusir kita ke pangkalan nomor 9 yang terjauh dari planet ibu kota. Dia jelas akan memunggungi kita. Dengan baik, sebelum Li Yao menyadari apa yang sedang terjadi, Lei Chenghu telah muncul di sinar cahaya yang diselimuti asap perang. Dia menatap Li Yao dengan marah seolah-olah dia hendak memakan Li Yao hidup-hidup. Li Yao menyelinap keluar, berusaha tersenyum. Kenapa, Jenderal Lei, kau masih marah padaku? Seperti yang kukatakan, memainkan film laga romantis yang dibintangi Black Star The Great di tempat suci seperti ibu kota hanyalah pilihan terakhir. Aku tidak pernah bermaksud untuk menyerang keyakinan para penggarap abadi. Sebenarnya, aku sangat menghormati jalan keabadian yang sejati. Kau tidak perlu bertindak seolah-olah kau akan membunuhku setiap kali kau melihatku, kan? Setelah menatap Li Yao cukup lama, Lei Chenghu akhirnya mengalihkan pandangannya kembali. Kami menghargai bantuanmu dalam meredakan kekacauan di ibu kota, tetapi itu tidak berarti kau dapat melakukan apapun yang kau inginkan. Bagaimanapun, ini adalah ibu kota imperium manusia sejati, dan kami harus bertanggung jawab. Mengingat kontribusi luar biasa Anda, kami telah mencoba memberi Anda lebih banyak piala. Sebagian besar kapal perang di armada keempat keluarga telah dialokasikan untuk Anda, dan pangkalan nomor 9, yang merupakan pangkalan terbesar dari semuanya, telah dibersihkan agar Anda dapat tinggal di sana. Kami telah melakukan yang terbaik. Jika Anda tidak puas dengan pengaturan ini, kami tidak akan bertanggung jawab atas dampak dari aliansi kami. Hehe, Jenderal Lei, apakah menurutmu aku ini anak berusia 3 tahun? Bos Bai mencibir ketika mendengar tuduhan Lei Chenghu. Kau juga tahu bahwa armada pembakar adalah pasukan tamu di imperium yang tidak memiliki sekutu. Bahkan jika kau memberiku semua kapal perang dari keempat keluarga, mereka tidak akan berguna karena kekurangan amunisi, bahan bakar, dan anggota awak. Apakah sampah itu berguna bagiku? Pangkalan nomor 9 terluas yang Anda gambarkan benar-benar kosong. Begitu armada saya berlabuh di sana, kami harus mengandalkan Anda untuk memasok sumber daya yang kami butuhkan. Anda akan dapat mencekik kami kapanpun Anda mau. Saya tentu tidak akan menjadi orang bodoh yang menempatkan dirinya pada posisi yang sulit. Armada pembakar harus pindah ke pangkalan nomor 1 dan membangun jalur logistik kita sendiri antara permukaan planet dan pangkalan yang mengorbit. Ini bukan permintaan, tetapi pemberitahuan. Hanya untuk sumber daya. Lei Chenghu menyipitkan matanya dan mencibir dengan jijik. Kau bersikeras menduduki pangkalan nomor 1 karena pangkalan itu paling dekat dengan permukaan planet dan paling nyaman bagimu untuk melancarkan serangan ke planet ibu kota, bukan? Tenang saja, kami tidak akan menyerang planet ibu kota, yang akan menjadi tindakan bunuh diri yang bodoh. Bos Bai berkata, namun, kita harus mengambil tindakan pencegahan jika ada yang merusak jembatan setelah mereka melewati sungai, yang merupakan hal terbaik yang kalian lakukan sebagai penggarap abadi. Sekarang setelah Wu Yingqi mati dan para reformis telah menguasai segalanya, para penggarap tidak lagi berguna bagi kalian, bukan? Bagaimana aku tahu bahwa kalian tidak akan menyingkirkan kami karena kami tidak lagi dibutuhkan? Lalu bagaimana aku tahu kalau kau tidak akan melakukan hal bodoh setelah kau mengklaim lokasi terbaik untuk menyerang planet ibu kota? Marah, Lei Chenghu memukul dadanya dengan lengan besinya. Demi martabatku sebagai seorang prajurit, aku bersumpah bahwa aku tidak pernah berencana untuk melawanmu. Armada petir yang menakjubkan dan aku akan berusaha sebaik mungkin untuk melindungi keselamatanmu. Tetapi Anda harus mempertimbangkan tekanan saya. Saya bukan Raja Imperium, dan para prajurit mematuhi dan mengagumi saya dengan syarat. Bekerja sama sementara dengan beberapa penggarap untuk menghancurkan musuh yang lebih jahat dari mereka adalah satu hal, tetapi membiarkan para penggarap itu tetap berada di jantung Imperium seperti belati yang mengancam adalah hal yang sama sekali berbeda. Itu sama sekali tidak mungkin.
Saya tidak akan bisa menjawab pertanyaan dari para penggarap abadi jika saya membiarkan hal itu terjadi. Dapatkah kalian para penggarap membayangkan armada penggarap abadi yang dapat ditempatkan di atas ibu kota kalian sepanjang waktu? Itu berbeda. Imperium jauh lebih kuat daripada federasi saat ini. Kita hanya dapat mencapai keseimbangan sementara jika kita menjadi penghalang bagi jantung Imperium. Tanpa tergerak, Bos Bai melanjutkan dengan dingin, hanya dengan keseimbangan pencegahan bersama kita dapat mengharapkan perdamaian dan kerjasama. Ini batasku. Kemudian, Lei Chenghu menghela napas dan berkata, aliansi kita tampaknya telah jatuh lebih dulu. Sepertinya begitu. Bos Bai berseri-seri karena kegembiraan, dan matanya bersinar. Terakhir kali kita bertarung, kita hanya berpura-pura dan tidak ada dari kita yang berusaha sekuat tenaga. Sekarang, mari kita lihat apakah Dewa Perang benar-benar pantas menyandang namanya. Melihat kedua panglima armada hendak berperang, Liao bergegas untuk menghentikan mereka. Tunggu, tunggu, tunggu. Jangan terburu-buru. Meskipun armada andalan keempat keluarga hancur, sarang keempat keluarga masih belum rusak, perang saudara belum berakhir, dan armada aliansi Covenant tidak terlihat dimanapun. Kau tidak sebodoh itu untuk bertarung sekarang, kan? Bos Bai, bukan berarti aku menyalahkanmu, tapi menurutku kau salah. Memang benar armada pembakar adalah pasukan tamu yang diundang oleh Ratu dan Jenderal Lei untuk membantu. Sekarang, kita tidak mampu mengklaim tempat mereka, dan kita juga tidak mau, kan? Ibu kota harus dikembalikan kepada kaum reformis, termasuk Jenderal Lei. Sebagai tamu, kita harus mengikuti instruksi tuan rumah dan menambatkan kapal kita di tempat yang diinginkan tuan rumah. Lagi pula, sudah cukup sulit bagi sebagian besar penggarap abadi untuk menerima bahwa armada penggarap bertempur di pihak mereka. Jika Anda tampak begitu agresif sehingga Anda dapat menyerang planet ibu kota kapan saja, saya juga tidak akan dapat mentolerirnya bahkan jika saya seorang penggarap abadi. Liao, kamu. Bos Bai menatap Liao dengan tak percaya. Aku ingat kau memainkan trik keseimbangan pencegahan bersama dengan terampil saat kita pertama kali bertemu di sektor bintang terbang. Mengapa kau berubah menjadi orang bodoh setelah sekian lama? Ya, Wu Yingqi sudah mati, tetapi rahasia tentang para kultivator dan Federasi Star Glory telah terungkap kepada para kultivator abadi. Armada pembakar juga tidak lagi dirahasiakan. Bagaimana Imperium dan Federasi dapat bekerja sama jika mereka begitu tidak seimbang? Apakah Anda akan mengikat masa depan Federasi dan nasib miliaran rekan senegaranya dengan janji Lei Chenghu? Ini bukan masalah apakah kita bisa percaya atau tidak pada Lei Chenghu, masalahnya adalah kita tidak punya kekuatan untuk percaya pada Lei Chenghu, tidakkah kau mengerti? Tentu saja aku melakukannya. Liao berkata dengan muram, namun, bahkan jika armada pembakar mengklaim pangkalan nomor 1, itu tidak akan diperlukan dan berlebihan, jadi saya sangat menyarankan Anda mengikuti instruksi Jenderal Lei untuk menghindari gesekan antara sekutu. Tentu saja, sebagai gantinya, Jenderal Lei, meskipun armada pembakar dapat berlabuh dimanapun yang kau inginkan, dan infrastruktur penting di seluruh planet ibu kota dapat ditransfer kepadamu dalam keadaan utuh, ada satu tempat yang tidak dapat kau miliki, piramida kristal emas. Maaf, tetapi itu terlalu penting. Aku berharap tempat itu dapat diakui sebagai zona demilitarisasi, di mana tidak akan ada pasukan yang ditempatkan. Kita dapat menunggu sampai kita benar-benar menyelesaikan 4 keluarga dan aliansi perjanjian sebelum kita memutuskan bagaimana menangani piramida kristal emas. Astaga, 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 astaga. Liao memperlihatkan data yang telah diubah oleh iblis mental itu kepada Lei Chenghu dan Bos Bai, menunjukkan kepada mereka status terkini piramida kristal emas sekaligus identitasnya sebagai penguasa piramida kristal emas. Bab 2674, siapa penghalangnya? Saat deretan data melintas di mata Bos Bai dan Lei Chenghu, Bos Bai perlahan-lahan menjadi rileks, tetapi amarah di wajah Lei Chenghu hampir meledak seperti magma hitam. Apa artinya ini? Sambil mengepalkan tangannya sekuat tenaga hingga bagian logamnya retak, Lei Chenghu menuntut. Persis seperti apa yang Anda lihat, Jenderal Lei. Liao tersenyum dan berkata, aku akan mengembalikan seluruh planet ibu kota kepada para reformis, tetapi bukan piramida kristal emas. Secara teknis, jarak dalam jarak 10 km dari piramida kristal emas akan ditetapkan sebagai area demilitarisasi. Harap dicatat bahwa masuknya pasukan bersenjata apapun ke area ini akan memicu reaksi paling parah. Kau ingin mengklaim piramida kristal emas untuk dirimu sendiri. Lei Chenghu sangat marah. Apa sebenarnya yang ingin kamu lakukan? Tenang saja, aku tahu kengeriannya sama seperti dirimu, dan aku tidak ingin mengaktifkan senjata mengerikan seperti itu. Liao menghela napas dan berkata, namun, Bos Bai benar bahwa aliansi hanya akan stabil jika pihak-pihak di dalamnya seimbang. Sekarang, karena Imperium jauh lebih kuat daripada Federasi, dan kita percaya pada hal-hal yang berlawanan, bagaimana aliansi sementara kita bisa bertahan tanpa pengamanan? Ini hanyalah tindakan pengamanan bagi aliansi kita. Kalau tidak, bahkan jika kita percaya pada integritasmu, masih mungkin beberapa penggarap abadi yang jahat akan mencoba menaklukkan Federasi, dan beberapa penggarap akan berencana untuk menyerang Imperium terlebih dahulu sebelum penggarap abadi itu menyerang mereka. Dalam hal ini, aliansi akan runtuh, dan kita tidak akan pernah bisa menghabisi keempat keluarga dan aliansi perjanjian suci. Lagi pula, kami hanya bekerja sama denganmu untuk memperbarui Imperium, dan kami harus memastikan bahwa kami mampu mengawasi pembaruanmu dan bahwa pembaruan ini adalah demi kepentingan terbaik masyarakat umum di Imperium. Kalau tidak, mengapa kami membantumu mengalahkan Wu Yingqi jika kau tidak berbeda dengannya? Piramida kristal emas sangat penting bagi kami sebagai pengawas. Itu adalah harta karun semua manusia termasuk hominoid bawah tanah. Seperti yang baru saja dikatakan Bos Bai, saya tidak memenuhi syarat dan tidak memiliki kekuatan untuk memberikannya kepada Anda. Awasi pembaruan kami. Sambil menyipitkan matanya, Lei Chenghu menggertakkan giginya karena marah. Liao, apakah kamu mengancamku?
Ini bukan ancaman, tapi memang merupakan suatu pencegah. Li Yao sama sekali tidak takut. Sebenarnya, setelah pertarungan hidup mati dengan Wu Yingqi, hanya sedikit orang di seluruh imperium yang bisa membuatnya takut sekarang. Apakah kalian, para penggarap abadi, tidak percaya pada survival of the fittest dan pemenang mengambil semuanya? Mengapa kalian bekerja sama dengan para penggarap dengan syarat yang sama jika kita tidak memiliki kekuatan untuk mengintimidasi ibu kota? Aku tahu itu. Aku tahu itu. Lei Chenghu meraung, aku tahu bahwa para penggarap tidak bisa dipercaya. Tujuanmu tidak pernah untuk melenyapkan Wu Yingqi. Awalnya, kau menyerang kepercayaan para penggarap abadi dengan gambar-gambar Wu Yingqi yang tercela, menodai citra agung kaisar pendiri kita. Sekarang, kau bahkan mengklaim harta rahasia imperium. Li Yao, kau bajingan yang tidak tahu malu. Jangan berasumsi bahwa aku tidak akan menyerangmu karena kau menyelamatkanku. Anda salah tentang hal itu, Jenderal Lei Chenghu. Piramida kristal emas bukan milik imperium. Secara teknis, itu adalah warisan bagi umat manusia dari peradaban purba. Tentu saja, siapapun yang menemukannya pertama kali berhak memilikinya. Li Yao melanjutkan sambil tersenyum, mengenai sifat tidak tahu maluku, seharusnya kamu sudah mengetahuinya sejak lama. Aku tidak pernah berpura-pura menjadi pria terhormat, bukan? Kau tahu aku bukan orang baik, tapi kau tetap bekerja sama denganku. Kenapa? Karena kau tidak punya pilihan. Karena kamu memilih untuk bekerja sama denganku, dan aku menghabisi Wu Yingqi seperti yang kujanjikan, aku berhak mendapatkan imbalan. Apakah kamu pikir kamu bisa mendapatkan kembali modalnya tanpa membayar apapun? Pemikiran yang bagus. Lei Chenghu menarik napas dalam-dalam, amarah dan agresinya pun tertahan, seolah-olah dia hanya menggertak. Akan tetapi, matanya berkedip semakin lama semakin berbahaya, menandakan bahwa dia telah mengambil keputusan yang kejam. Katakan padaku, Li Yao. Lei Chenghu berkata dengan dingin, jika aku menolak untuk mengakui apa yang kau sebut, daerah demilitarisasi, dan mengirim pasukan untuk mengambil alih piramida kristal emas, apa yang akan kau lakukan? Jika memang begitu, aku takut armada pembakar akan segera menyerang armada petir yang mencengangkan. Aku beserta pasukan bonekaku akan melawan sampai tidak ada satupun dari kami yang tersisa. Li Yao berkata, kami akan melakukan apapun untuk mempertahankan piramida kristal emas, termasuk upaya terakhir. Pilihan terakhir, Lei Chenghu terkekeh. Apakah kamu berbicara tentang mengaktifkan kembali piramida kristal emas dan membuat matahari marah lagi? Bulu mata Li Yao bergetar cepat. Ya, jika kamu benar-benar menyerang piramida kristal emas, aku akan mengaktifkannya kembali. Hehe, Li Yao, meskipun kamu tidak punya malu, kamu masih seorang kultivator, yang merupakan bagian paling berhargamu sekaligus kelemahan fatalmu. Lei Chenghu tertawa. Biar ku katakan padamu, aku tidak percaya. Aku tidak percaya kau akan mengaktifkan kembali piramida kristal emas dan berurusan denganku sambil membahayakan nyawa miliaran orang, terutama setelah kau baru saja menyelamatkan mereka dari Wu Yingqi. Keyakinanmu tidak akan memungkinkanmu melakukan itu. Mungkin Anda mata-mata dan penipu ulung, tetapi Anda terlalu berhati lembut untuk menjadi pencegah. Ancaman dan pencegah Anda pada dasarnya nol. Biarkan saya memberitahu Anda cara menjadi pencegah yang berkualifikasi. Sekarang, saya menawarkan pencegahan saya sendiri. Saya akan memberi Anda waktu setengah jam untuk membuat pilihan terakhir. Anda punya dua pilihan. Pertama-tama, kalian akan menerbangkan armada pembakar ke pangkalan nomor 9 dan menyerahkan izin kontrol tertinggi dari semua infrastruktur utama di darat, termasuk piramida kristal emas, dan aku akan memastikan keselamatan dan kekuatan kalian seperti yang aku janjikan. Kau, Li Yao, akan diakui olehku dan militer imperium sebagai Raja Angin Hitam. Sektor Angin Hitam dan dunia-dunia tetangga dapat dianggap sebagai area khusus bagi para kultivator, dan armada para kultivator dapat bergerak di imperium dengan nama Legiun Angin Hitam. Ini adalah yang terbaik yang bisa ditoleransi oleh para penggarap abadi dan aku. Kedua, jika armada pembakar tidak terbang ke pangkalan nomor 9 dalam waktu setengah jam, dan Anda menolak untuk menyerahkan izin kontrol tertinggi, pasukan saya akan mendarat di ibu kota dan mengambil alih semua fasilitas. Apa yang terjadi selanjutnya akan berada di luar kendali siapapun. Lei Chenghu, kamu bermain api. Bos Bai meraung, kau menyerahkan kemenangan yang susah payah kita peroleh. Tepat sekali, tapi begitulah cara kerja pencegahan. Sambil melipat tangannya, Lei Chenghu berkata dengan santai, ini pasti akan menyebabkan masalah besar bagi perjuangan kaum reformis dan kelahiran kembali imperium, tetapi saya yakin bahwa kaum kultivator akan terpukul 10 kali lebih parah. Saya hanya bertaruh pada kemungkinan bahwa Anda tidak berani benar-benar mengakhiri kerjasama, tetapi tentu saja, jika saya kalah taruhan, saya akan melaksanakan ancaman saya tanpa ragu-ragu. Itulah yang seharusnya dilakukan oleh seorang pencegah yang cakap. Bos Bai terdiam dan menatap Li Yao. Li Yao pucat dan panik, seolah-olah dia tidak tahu harus berbuat apa. Lihat, Li Yao, itu memang sifatmu. Melihat kelemahan Li Yao, Lei Chenghu tersenyum dan berkata, itu bukan kelemahan, tetapi lebih seperti ketidaksesuaian. Setiap orang memiliki peran yang sesuai untuk mereka, dan peran Anda bukanlah penghalang. Anda tidak dapat memainkan permainan yang mempertaruhkan nyawa miliaran orang. Bagaimanapun, pasukanku akan mendarat setengah jam kemudian. Jika kau ingin mengaktifkan kembali piramida kristal emas, silakan saja. Aku akan melihatmu menekan tombol kehancuran. Tapi maukah kau melakukannya? Aku tidak akan melakukannya. Li Yao berkeringat deras, seolah-olah dia akan mengalami gangguan mental kapan saja. Sambil menggigit bibirnya dengan keras, Li Yao menghela napas. Kau benar, Jenderal Lei. Aku benar-benar bukan bahan pencegah. Kau telah melihat ancamanku dengan mudah. Betapa tidak bergunanya aku. Memang benar aku tidak akan mengaktifkan kembali piramida kristal emas dalam keadaan apapun.
Jika aku melakukannya, keyakinanku mungkin akan runtuh dalam 0,1 detik. Aku tidak bisa menahan tekanan, yang terlalu brutal dan merangsang. Tidak apa-apa, itu bukan salahmu, itu malah kentunganmu. Lei Chenghu tersenyum. Sepertinya kita sudah sepakat bahwa kamu bukanlah pencegah yang memenuhi syarat, dan aku adalah kandidat yang lebih baik untuk mengendalikan piramida kristal emas daripada kamu, kan? Kamu benar sekali. Sambil mengedipkan matanya, Liao menyeka keringat di dahinya sambil tersenyum samar. Namun, karena aku terlalu bimbang dan tidak yakin, ada banyak orang yang lebih cocok sebagai pencegah daripada aku, jadi aku tidak perlu memberikan piramida kristal emas kepadamu, bukan? Baiklah, apakah aku pernah memperkenalkan kedua anakku kepadamu, Xiaoming dan Wenwen? Bab 2675, tidak mungkin ada dua matahari di langit. Keyakinan di wajah Lei Chenghu yang menunjukkan bahwa ia menguasai segalanya runtuh bagaikan dinding pasir di tengah badai. Apakah kamu gila? Terkejut, dia menatap Liao dengan tak percaya. Kau memberikan senjata pamungkas yang dapat menghancurkan imperium kepada dua monster yang divirtualisasikan oleh prosesor kristal. Jaga mulutmu, Jenderal Lei. Liao pun berubah serius. Mereka anak-anakku. Mereka adalah bentuk kehidupan yang ada di dunia nyata. Mereka bukan makhluk virtual atau monster. Sebaliknya, mereka bisa lebih tenang dan rasional daripada kita dalam dilema yang rumit, dan mereka dapat membuat keputusan terbaik secepat mungkin. Aku sangat mengenal diriku sendiri. Aku akui bahwa aku tidak memenuhi syarat untuk menjadi pencegah. Sejak awal, aku telah mempertimbangkan kepada siapa aku akan menyerahkan kendali piramida kristal emas. Long Yangjun dan Boss Bai keduanya lebih cocok daripada aku, tetapi anak-anakku jelas yang paling cocok. Bagaimana Anda bisa mempercayai mereka? Lei Chenghu hampir melompat keluar dari sorotan cahaya. Dia meraung keras, apapun itu, aku tidak percaya pada mereka, dan aku tidak akan membiarkan piramida kristal emas jatuh ke tangan mereka. Mereka adalah anak-anakku yang lahir berdasarkan data tak terbatas di Federasi Star Glory. Mengapa aku harus mempercayaimu daripada mereka? Sambil tersenyum, Liao berkata tanpa tergesa-gesa, secara keseluruhan, aku masih memegang kendali atas piramida kristal emas, tetapi aku tahu bahwa tanggung jawab itu terlalu berat bagiku, jadi aku menandatangani perjanjian dengan Xiaoming dan Wenwen dan memasang pemicu di sirkuit logika mereka. Mereka akan memantau parameter biofisik saya termasuk gelombang otak, detak jantung, napas, del, 24 jam sehari. Saat mereka mendeteksi bahwa pikiran saya akan runtuh karena saya tidak dapat menahan tekanan sebagai pencegah, mereka akan secara otomatis mengambil alih izin tertinggi dari piramida kristal emas. Juga, jika aku mati secara tidak sengaja, katakanlah aku terbunuh saat melawan pasukanmu, mereka juga akan mengambil alih izin tertinggi dan menjadi penguasa baru piramida kristal emas. Saya tidak meminta mereka melakukan sesuatu yang spesifik dengan piramida kristal emas, saya hanya meminta mereka untuk membela kepentingan terbaik umat manusia dengan piramida kristal emas. Mengenai bagaimana mereka memahami kepentingan terbaik umat manusia, maaf, saya tidak tahu. Kamu tidak tahu. Lei Chenghu menatap Liao dengan marah seolah-olah matanya akan menelan Liao. Kau tidak tahu apa yang akan mereka lakukan setelah mendapatkan piramida kristal emas. Tidak, aku percaya bahwa Xiaoming dan Wenwen adalah dua anak yang polos dan baik, tetapi bagaimanapun juga, kita adalah makhluk hidup yang berbeda. Meniru cara berpikir mereka dengan cara berpikir kita sama seperti dinosaurus yang meniru cara kera bertarung. Itu sama sekali tidak mungkin. Liao membuka tangannya dan berkata, aku tidak tahu bagaimana mereka akan memahami kepentingan terbaik umat manusia, atau apa yang akan mereka lakukan setelah mereka mendapatkan piramida kristal emas, tetapi aku tahu satu hal yang pasti, sementara kamu 100 kali lebih dingin dariku, mereka mungkin 100 kali lebih dingin darimu. Mungkin miliaran makhluk di ibu kota hanyalah sejumlah angka dan instruksi di mata mereka. Jika kau bersikeras mendarat di planet ibu kota dan menyusup ke area demilitarisasi di dekat piramida kristal emas, kau akan mengalami konflik dengan Xiaoming dan Wenwen serta pasukan boneka mereka. Yah, aku tidak tahu kesan apa yang akan kau tinggalkan pada mereka, atau keputusan apa yang akan mereka buat untuk mempertahankan piramida kristal emas. Bagaimanapun, mereka hanyalah dua anak kecil. Lei Chenghu terjatuh dari kursinya dan melotot ke arah Liao sambil terengah-engah. Kamu tidak bisa melakukan itu, kamu tidak bisa menyerahkan nasib umat manusia kepada dua kehidupan yang sama sekali berbeda dari kita. Suaranya serak, tetapi ada kelemahan samar di balik ketangguhannya. Kalau begitu, sebaiknya kau jangan memprovokasiku. Liao menunjuk kepalanya. Sekarang aku lemah dan tidak tahan dengan provokasi apapun. Sekarang aku bertanya-tanya apakah aku harus memberikan piramida kristal emas kepada Xiaoming dan Wenwen, tetapi jika kalian memprovokasiku, mungkin aku akan membuat keputusan akhir. Kali ini, Lei Chenghu lah yang terdiam. Dengar, mempertaruhkan nyawa miliaran orang di sektor terminus imperial bukanlah gaya atau ancamanku. Liao berkata, ancaman saya yang sebenarnya adalah menyerahkan posisi saya kepada orang lain. Saya terlalu berhati lembut untuk menjadi pencegah, itulah sebabnya setiap pihak dapat menerima saya sebagai pencegah. Kalau tidak, apakah Anda lebih suka Boss Bai, Long Yangjun, atau Xiaoming dan Wenwen menjadi pencegah? Lei Chenghu menundukkan kepalanya dan berpikir lama. Bagaimana kalau, dia berusaha keras untuk berkata, jika sesuatu terjadi padamu di medan perang lain, apakah piramida kristal emas akan pergi ke dua kehidupan informasi juga? Saya tidak berniat untuk berpetualang untuk saat ini. Lagi pula, saya tidak terbuat dari besi. Setelah menghabisi Wu Yingqi dan menyelamatkan Imperium, saya berhak mendapatkan liburan dan istirahat yang cukup. Liao berkata, kurasa tidak ada yang bisa mengancam nyawaku jika aku tetap tinggal di planet ibu kota, kan? Lagi pula, bukankah kau berjanji akan melindungiku sebagai Raja Angin Hitam, Jenderal Lei?
Untuk masa depan, seperti yang saya katakan tadi, kita dapat membentuk komite di wilayah demilitarisasi dan mempelajari rahasia piramida kristal emas bersama-sama, dan komite akan mengendalikannya. Tetapi itu berdasarkan pada premis kerjasama yang tulus. Agar kita dapat bekerja sama dengan tulus, saya harus mempertahankan pencegahan yang minimal, tidakkah Anda setuju? Lei Chenghu berpikir lama dan menarik napas dalam-dalam. Saya bersedia. Itu adalah pertama kalinya Lei Chenghu berbicara dengan suara nyamuk padahal dia selalu bergemuruh. Mendengar jawaban Lei Chenghu, Li Yao menarik napas panjang dan tersenyum lega. Kau tidak akan menuntut untuk mengambil alih piramida kristal emas sekarang, kan? Li Yao bertanya lagi. Ya, Lei Chenghu menggertakkan giginya dan berkata, tetapi semua yang ada selain piramida kristal emas harus segera ditransfer kepada kami. Tentu saja, kalau begitu, pertempuran di ibu kota sudah berakhir, bukan? Li Yao mengulurkan tangannya ke Lei Chenghu yang berada di atas sinar lampu. Kita menang. Untuk saat ini, hanya untuk saat ini. Lei Chenghu dengan terpaksa mengulurkan tangannya dan menjabat tangan Li Yao. Kemenangan sementara lebih baik daripada kegagalan abadi. Li Yao mengedipkan matanya dan berkata, bahkan aliansi yang dipaksakan pun masih bisa membawa kita pada perdamaian yang berharga, bukan? Tidak peduli berapa banyak kemunduran yang menunggu mereka di masa depan, kemenangan dan harapan perdamaian benar-benar telah tiba di ibu kota yang hampir ditelan oleh amukan bintang saat ini berkat kerja keras Li Yao, Long Yangjun, Li Jialing, Lei Chenghu, Boss Bai, dan banyak orang lainnya. Pada bulan berikutnya, para reformis memanfaatkan setiap detik untuk mengoordinasikan pasukan mereka, termasuk pasukan ekspedisi Lei Chenghu, pasukan aliansi bisnis 10.000 sektor di zona luar angkasa 7 lautan, dan armada laut dalam yang sebelumnya milik Wu Yingqi dan Li Linghai. Pasukan tersebut dikumpulkan menjadi pasukan terbesar yang pernah disaksikan umat manusia. Tentu saja, armada pembakar dan para penggarap juga bergabung dalam pembangunan kembali ibu kota dengan nama Legiun Angin Hitam. Para penggarap abadi enggan mengakui atau membicarakan tentang para penggarap. Banyak dari mereka merasa khawatir dan malu, dan beberapa menganggap para penggarap sama sekali tidak dapat diterima. Namun, Li Yao adalah Raja Angin Hitam yang sah dan ahli yang kuat melampaui tahap transformasi keilahian. Banyak orang tahu bahwa dialah yang meledakkan jiwa Black Star yang agung yang tersisa. Bagi para penggarap abadi yang memuja kekuatan Li Yao adalah perisai terbaiknya. Ditambah dukungan tidak tulus dari Lei Chenghu, teori yang didengar oleh sebagian besar penggarap abadi adalah bahwa Vulture, Raja Angin Hitam generasi baru, menaklukkan Federasi Star Glory, sebuah negara penggarap di tepi kosmos, dan kembali ke pusat kosmos untuk memperbarui Imperium. Imperium manusia sejati didasarkan pada Republik Lautan Bintang, dan kelompok pertama penggarap abadi bermutasi dari penggarap. Jadi, tidak sepenuhnya tidak dapat diterima bahwa ada banyak penggarap di armada Angin Hitam yang mengalami mutasi yang sama. Relokasi dan reorganisasi armada andalan keempat keluarga juga berjalan cukup baik. Sebagian besar prajurit di armada hancur dalam rencana matahari berikutnya. Meskipun jiwa mereka telah pulih, mereka kehilangan keinginan untuk melawan. Ketika mereka menyadari bahwa armada mereka telah hilang dan armada laut dalam, armada guntur yang menakjubkan, armada pembakar, dan pengawal kekaisaran bersatu, mereka menyerah untuk berjuang demi keluarga mereka. Khususnya, ketika mereka mendengar bahwa Li Yao, Raja Angin Hitam, yang memainkan peran penting dalam pertempuran ibu kota, banyak dari mereka bahkan meminta untuk bergabung dengan Legiun Angin Hitam dan melayani Li Yao. Tentu saja tidak semua orang bersedia menyerah. Banyak dari pasukan keempat keluarga yang menyusup ke ibu kota telah melarikan diri kembali ke sarang mereka sebelum datangnya badai matahari. Hanya karena mereka telah kehilangan armada andalan, bukan berarti keempat keluarga itu akan menyerah untuk melawan. Para bangsawan agung masih bersembunyi di sarang mereka, mempersiapkan diri untuk perjuangan terakhir mereka. Bahkan, kegagalan brutal di ibu kota membuat mereka bersatu tak tertandingi sebelumnya. Mereka bahkan menyerah dalam persaingan memperebutkan mahkota dan memilih kaisar baru dengan kecepatan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Para reformis tentu tidak akan berdiam diri dan menonton. Karena upacara penobatan dari pihak keempat keluarga akan segera diadakan, para reformis memutuskan untuk mengadakan upacara sendiri juga untuk meyakinkan para prajurit dan rakyat. Di hari-hari mendatang, pasti akan ada dua kaisar di Imperium Manusia Sejati, dan masih harus dilihat siapa di antara mereka yang akan menyatakan yang satunya palsu. Bab 2676, Perubahan di Kampung Halaman. Akan tetapi, semua itu bukan urusan Li Yao. Dia tidak peduli siapa yang akan menjadi kaisar baru karena mereka hanya akan menjadi boneka di permukaan dan kekuatan sebenarnya dikendalikan oleh Lei Chenghu, Jin Yuyan, dan juga Raja Angin Hitam. Dia juga orang berpengaruh di Imperium yang bukan seorang kurfus tetapi tampak seperti seorang kurfus. Li Yao lebih peduli pada rekonstruksi Imperial Terminus dan modifikasi piramida kristal emas. Badai matahari itu sangat merusak. Meskipun Li Yao berhasil mematikan piramida kristal emas tepat sebelum titik kritis, dampak badai itu masih menghancurkan permukaan planet ibu kota. Selain itu, setelah Wu Yingqi meninggal, ibu kota menjadi kacau balau. Kekacauan di planet sebesar itu tidak dapat dipadamkan oleh beberapa armada dalam beberapa hari. 3 bulan setelah pertempuran di ibu kota, planet ibu kota masih diganggu oleh masalah yang disebabkan oleh badai matahari. Terlalu banyak orang kehilangan rumah mereka. Beberapa mengalami gejala fatal akibat penyakit radiasi. Beberapa merampok orang lain dengan alasan bahwa mereka melenyapkan para pengikut Kurfürsten, sehingga menimbulkan masalah besar bagi para reformis sejati. Mungkin mereka tidak peduli dengan status orang-orang biasa di planet ibu kota, tetapi ibu kota adalah markas kaum reformis dan akar legitimasi mereka. Mereka tidak bisa membiarkannya tetap kacau selamanya. Suatu hal yang ironis terjadi.
Untuk menyelesaikan kekacauan di ibu kota, untuk mengirimkan aset aliansi bisnis 10.000 sektor ke planet ibu kota guna bantuan bencana, dan untuk mengordinasikan berbagai armada dan pasukan, mereka harus bergantung pada prosesor kristal canggih untuk pekerjaan otomatis. Xiao Ming, Wen Wen, dan Raja Tinju adalah kandidat sempurna untuk misi semacam itu. Tentu saja, Lei Chenghu sangat waspada terhadap kehidupan virtual tersebut dan tidak mau bekerja dengan Liao. Akan tetapi, sama seperti dia harus menerima Liao sebagai penguasa piramida kristal emas, kali ini dia juga tidak punya pilihan. Pasukan yang tersisa dari keempat keluarga telah memilih kaisar baru. Meskipun mengalami kegagalan berturut-turut, mereka masih menguasai puluhan planet industri berat yang sangat penting. Jika mereka diberi waktu 1 atau 2 tahun, mereka mungkin dapat membentuk pasukan besar lainnya dan berusaha bangkit kembali. Untuk menghindari masalah di masa mendatang, kaum reformis harus menggabungkan kekuatan mereka dan menyerang wilayah keempat keluarga dengan moral tinggi agar dapat menyatukan kembali imperium. Akan tetapi, armada aliansi perjanjian masih mengintai dalam kegelapan, mungkin menunggu untuk menyerang jantung imperium ketika pasukan reformis berperang melawan keempat keluarga di wilayah keempat keluarga. Lei Chenghu tidak punya banyak waktu, dan masa depannya tidak menjanjikan. Jadi, tidak peduli seberapa waspada dia terhadap Xiao Ming, Wen Wen, dan kultivator Liao yang tidak tahu malu, dia harus memperdalam kerjasama mereka dan memperbarui imperium dengan bantuan kehidupan informasi dan Federasi Star Glory. Oleh karena itu, semakin banyak prosesor kristal tercanggih milik Imperium diberikan kepada Xiao Ming, Wen Wen, dan Raja Tinju sebagai bagian dari jaringan pemikiran mereka. Berkat peningkatan kemampuan komputasi dan analisis data mereka, Xiao Ming, Wen Wen, dan Raja Tinju menyelesaikan beragam misi, seperti memulihkan ketertiban di planet ibu kota, mengatur ulang armada keempat keluarga, menyiapkan rute pelayaran antara ibu kota dan zona luar angkasa 7 lautan, dan lain-lain. Potensi yang mereka ungkapkan membuat Liao, Lei Chenghu, dan semua orang lain yang mengenal mereka tercengang. Tentu saja, belum semua orang menyadari kehidupan informasi. Bagi mereka yang tidak tahu, mereka merasa bahwa kaum reformis menyelesaikan persoalan rumit dengan efisiensi yang tidak dapat dipercaya, seakan-akan mereka dibantu oleh Tuhan. Yang sedikit meyakinkan Lei Chenghu adalah bahwa Liao tidak mengklaim piramida kristal emas untuk dirinya sendiri. Meskipun tidak ada pasukan yang diizinkan mencapai jarak 10 km dari piramida kristal emas, orang-orang seperti Lei Chenghu bebas untuk mengunjunginya selama mereka tidak membawa senjata apapun. Melihat modifikasi Liao pada piramida kristal emas, termasuk lembaga penelitian dan museum, Lei Chenghu harus mengakui bahwa Liao mungkin adalah orang yang paling cocok untuk mengendalikan piramida kristal emas jika dia tidak bisa mengendalikannya. Kabar baik lainnya adalah Li Linghai berhasil dan tidak terbunuh dalam pertempuran. Tentu saja, setelah dirasuki oleh Wu Yingqi selama bertahun-tahun, dan setelah serangan badai matahari di rencana matahari berikutnya, tubuh dan jiwanya lebih lemah dari sebelumnya, dan dia harus beristirahat di bangsal khusus di rumah sakit militer. Cederanya berada pada level genetik, dan mustahil baginya untuk pulih sepenuhnya. Ia hanya punya 2 pilihan. Ia bisa melepaskan kultivasinya dan hidup sampai ia meninggal karena usia tua sebagai orang biasa, atau ia bisa mentransfer jiwanya ke tubuh buatan dan mendapatkan kembali kekuatannya sebagai kultivator spektral. Tentu saja, pemindahan itu bisa sangat berisiko, dan ada kemungkinan jiwanya akan musnah bahkan jika dia mendapat perlindungan dari spesialis terbaik. Untungnya, tidak perlu mengambil keputusan tergesa-gesa. Dia bisa menyembuhkan jiwanya terlebih dahulu di rumah sakit. Li Jialing juga tinggal di rumah sakit bersama ibunya. Dia juga memeriksa tubuhnya yang telah dirusak oleh Wu Yingqi 2.0. Ibu dan anak itu, yang hubungannya istimewa, pasti punya banyak hal untuk dibicarakan. Para pemimpin reformis sangat berbeda pendapat tentang cara menangani Li Linghai. Di satu sisi, dia adalah pemimpin dan bahkan pendiri partai reformis. Armada Laut Dalam, yang merupakan kekuatan fundamental kaum reformis, juga didirikan olehnya secara pribadi. Meskipun armada petir yang mencengangkan telah menggantikan armada Laut Dalam sebagai pasukan reformis yang paling kuat, tidak ada perang yang dapat dimenangkan oleh satu armada. Lei Chenghu harus mempertimbangkan sikap armada Laut Dalam. Jika dia menghukum Li Linghai dengan keras, apakah dia akan meninggalkan kesan kepada bawahan Li Linghai bahwa dia sedang memulai pembersihan? Di sisi lain, semua yang dilakukan Li Linghai adalah karena dia diperintahkan oleh Wu Yingqi agar dia bisa merebut kembali imperium. Namun, baik Li Linghai maupun orang lain tidak akan bisa melawan Wu Yingqi jika Wu Yingqi merasuki mereka saat itu. Jadi, bukan sepenuhnya salah Li Linghai karena dia membiarkan Wu Yingqi mengambil tubuhnya untuk melakukan hal-hal jahat. Selain itu, Li Linghai masih memiliki banyak rahasia, termasuk lokasi makam kaisar tertinggi, yang sangat penting bagi masa depan imperium. Jadi, setelah mempertimbangkan untung ruginya, para pemimpin reformis memutuskan untuk mengecilkan peran negatif Li Linghai dalam rencana matahari berikutnya dan tidak menghakiminya secara terbuka sehingga semuanya bisa berakhir dengan damai. Tentu saja, semua orang senang dengan hasilnya. Bahkan Liao merasa bahwa itu adalah pengaturan terbaik. 3 bulan setelah pertempuran di ibu kota, Liao telah mencerna sebagian besar warisan Wu Yingqi 3.0 di kepalanya. Dia juga memiliki pemahaman yang lebih mendalam tentang cara mengendalikan piramida kristal emas. Pangkalan komunikasi super jarak jauh yang sangat besar didirikan di tepi sektor terminus Imperial di bawah pengawasan Xiao Ming, Wen Wen, dan Raja Tinju. Pangkalan ini mengirimkan pesan kepada Federasi Star Glory mengenai perincian tentang apa yang terjadi setelah Li Yao tiba di Imperium, dan meminta keputusan parlemen mengenai hubungan antara Federasi dan Imperium. Jalan raya informasi antara pusat kosmos dan tepiannya akan segera terbentuk. Di tanah malam abadi di sektor orang bijak kuno di Federasi Kemuliaan Bintang. Tanah malam abadi tidaklah sepi dan berbahaya seperti saat Li Yao menginjakan kaki di sana bersama 3 orang suci dan 4 orang jahat.
Para ahli cuaca dan insinyur profesional telah mengubah bentuk tempat itu dan membangun oasis panas, yang hidup di daratan es tempat setetes air akan langsung membeku menjadi es. Orang-orang pekerja keras di oasis panas itu adalah lambang dari federasi yang sedang bangkit. Federasi telah mengalami perubahan besar lagi dalam 3 tahun terakhir. Setelah penyerahan mereka, Armada Angin Hitam membawa teknologi dan pengetahuan baru ke federasi. Para spesialis dari Armada Angin Hitam juga menawarkan perspektif baru bagi proyek federasi untuk menjelajahi Kunlun dan mempelajari teknologi purba. Perkembangan Skeleton Dragon dan solidaritas ketujuh sektor saat mereka bekerja sama mempertahankan federasi membuat negara lebih bersatu dari sebelumnya. Warga federal belum pernah melihat pemandangan di pusat kosmos dengan lebih jelas atau mengetahui celah antara mereka dan Imperium dengan lebih baik. Semua kultivator dipenuhi dengan api yang terus menyala dan bekerja siang dan malam untuk tanah air mereka sehingga federasi Star Glory dapat bangkit lebih cepat dan muncul sebagai saingan yang layak bagi Imperium dan kultivator abadi. Bab 2677, Kabar Baik. Pada saat ini, Ding Lingdang berdiri di tengah angin dingin di atas negeri malam abadi, dengan kedua tangan di belakang punggungnya. Rambut merahnya terbakar bagai api, membentuk hamparan merah tua di sekelilingnya yang menguapkan es dalam angin dingin menjadi uap yang meletus saat mencapai dirinya, membuatnya tampak lebih misterius dan megah. Setelah menjadi pemimpin selama 2 tahun, agresi Ding Lingdang sebelumnya telah hilang, dan dia tampak jauh lebih dewasa dari sebelumnya. Namun, matanya yang berkilauan ditiup angin liar dan malam yang gelap memberitahu semua orang bahwa dia tidak dapat dihentikan seperti sebelumnya. Es yang telah membeku selama ribuan tahun retak di bawah tatapan mata Ding Lingdang yang penuh gairah. 12 kolosi melayang tertiup angin di belakang Ding Lingdang dan menekan tanah beku seperti 12 pilar. Kedua-belas kolosi ini tampak sangat berbeda dari model federasi atau imperium. Mereka tampak lebih kuno dan primitif. Itulah 12 patung emas Cloudkin. Dinasti Cloudkin, rezim pertama yang menyatukan sektor orang bijak kuno, tidak mungkin bisa mencapai prestasi ini tanpa 12 patung raksasa. Kemudian, kedua-belas kolosi itu perlahan-lahan ditinggalkan karena kehabisan energi spiritual dan kerusakan akibat pertempuran. Ketika sampai pada dinasti Qian Agung, tidak seorang pun tahu di mana mereka berada lagi. Namun, setelah sektor orang bijak kuno bergabung dengan Federasi Kemuliaan Bintang, orang-orang dari Federasi Kemuliaan Bintang mengembangkan sektor orang bijak kuno dengan pemindai baru, menjelajahi tambang dan relik di bawah tanah serta ruang gelap di luar planet. Banyak sekali ahli dari sektor orang bijak kuno yang meninggal dalam perjalanan menuju alam dewa karena kurangnya sumber daya di tempat yang gelap dan dingin ini. Faktanya, seberapa jauh mereka bisa melangkah tanpa pesawat luar angkasa sekalipun mereka berada di tahap transformasi keilahian atau bahkan tahap percabangan keilahian. Para pendahulu beserta harta karun yang mereka bawa sebagian besar mengambang di orbit planet sebagai sampah antariksa, hingga mereka ditemukan oleh para penggarap federasi. Begitulah, sisa-sisa dan warisan para pendahulu yang hebat digali dan diperbaiki oleh para ahli federasi dan armada angin hitam, yang juga menemukan banyak seni menakjubkan yang memiliki karakteristik unik dari zaman purba, sehingga secara signifikan memperkuat federasi. Selain itu, sebuah kapal perang Nuwa terkubur dalam di tanah malam abadi, dan ada pangkalan Pangu di bawahnya. Kolosi yang hampir utuh dapat ditemukan di kapal perang dan pangkalan tersebut. Jika kolosi-kolosi itu diperbaiki, federasi itu pasti akan memiliki kolosi per kapita terbanyak, meskipun jumlah total kolosi mereka belum sebaik milik Imperium atau Covenant Alliance. Ledakan, 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 ledakan. Ledakan yang memekakkan telinga bergemuruh di langit. Itu adalah suara-suara ketika susunan rune anti-gravitasi di kapal luar angkasa diaktifkan sepenuhnya. Ding Lingdang mendongak dan melihat ribuan kapal perang federasi tiba di tanah malam abadi. Api knalpot yang cemerlang dari kapal perang itu merobek langit yang redup dan membakarnya. Ribuan kapal perang federal memproyeksikan medan gaya mereka ke pusat tanah malam abadi. Semakin banyak es yang retak, dan beberapa batu menonjol seperti gading sementara yang lain runtuh menjadi penyok. Saat bumi bergetar, kapal perang Nuwa semakin jelas. Kapal itu menggigil seolah-olah telah dihidupkan kembali oleh ribuan kapal perang di langit dan tampaknya akan meletus kapan saja. Inilah alasan mengapa Ding Lingdang harus datang ke negeri malam abadi hari ini. Setelah 2 tahun pencarian dan persiapan, federasi akhirnya akan menggali kapal perang Nuwa yang telah terkubur selama ratusan ribu tahun. Karena cuaca khusus di tanah malam abadi, kapal perang itu telah disegel dalam es dan masih utuh meskipun berlalunya waktu. Ketika Long Yangjun melarikan diri beberapa tahun sebelumnya, dia hanya mengambil kapsul pelarian dan tidak menghancurkan keseluruhan struktur kapal perang. Setelah 2 tahun penelitian, para spesialis federasi menetapkan bahwa kapal perang itu masih kuat dan jika digali dan ditambahkan modul yang memudahkan manusia untuk mengendalikannya, kapal perang itu akan menjadi kapal perang terkuat di alam semesta Pangu. Itu pasti hal yang besar. Selain itu, hal itu melibatkan pangkalan Pangu yang berada di bawah kapal perang Nuwa, yang dapat menyebabkan bencana jika terjadi kecelakaan. Oleh karena itu, banyak ahli top, termasuk Ding Lingdang sendiri, telah datang secara langsung untuk mengawasi penggalian kapal perang Nuwa. Untungnya, penggalian berjalan cukup lancar. Es di dekat kapal perang Nuwa dipanaskan dan dicairkan terlebih dahulu, batu-batu keras dihancurkan oleh meriam gelombang suara, dan kemudian kapal perang Nuwa ditarik keluar secara perlahan oleh ratusan ribu tali untuk memastikannya tidak akan jatuh dan menyebabkan kecelakaan. Hore, hore, saat mereka menyaksikan kapal perang dari ratusan ribu tahun lalu direklamasi oleh federasi, para spesialis dan pekerja yang telah bekerja keras selama 2 tahun di kedalaman tanah malam abadi bersorak dan menangis dengan air mata kegembiraan. Bahkan Ding Lingdang pun terkesima saat menatap pola-pola gemerlap pada cangkang kapal perang Nuwa, merasa sulit untuk mempercayai bahwa federasi yang dulunya sangat kecil jika dibandingkan dengan sektor iblis darah, telah tumbuh hingga sejauh itu.
Tuan, Tuan, Ding Lindang mendengar suara lemah di tengah angin kencang dan suara kapal perang. Dia tersenyum. Dia telah mengenali pemilik suara itu dan tidak menyangka bahwa dia akan datang. Ketika dia berbalik, dia melihat sebuah pesawat ulang-alik perak melesat ke arahnya seperti bulan sabit atau pedang. Pilot pesawat ulang-alik super itu tampaknya berpikir bahwa dia bisa lebih cepat. Dia langsung melompat keluar dari kendaraan dan melompat ke Ding Lindang dengan energi spiritualnya yang sangat besar. Para penjaga dari Biro Pedang Rahasia sangat terkejut dan mencoba menghentikannya. Itu tidak perlu. Dia bersamaku. Ding Lindang melambaikan tangannya sambil tersenyum. Para penjaga segera merasakan bahwa mereka didorong kembali ke tempat mereka oleh suatu kekuatan yang lembut. Ngomong-ngomong, para penjaga itu selalu canggung. Mereka bertanggung jawab atas keselamatan para pembicara, tetapi Ding Lindang jelas berbeda dari para pembicara sebelumnya. Jika terjadi kecelakaan, masih harus dilihat siapa yang melindungi siapa. Orang itu melompat lincah di tengah angin dingin seolah-olah dia adalah cahaya bulan. Ketika dia mendekat, semua prosesor kristal portabel milik para penjaga berdengung dan menunjukkan identitasnya, Jin Xinyu, mantan presiden Yayasan Dim Moon dan salah satu dari 2 kepala agen khusus federasi. Sejak dia hampir melakukan kesalahan yang tidak dapat dimaafkan dalam pertempuran untuk mempertahankan federasi karena rencana bulan redup yang digagasnya, Jin Xinyu telah mengundurkan diri dari kepemimpinan federasi dan tidak lagi muncul di depan umum. Akan tetapi, dia jelas bukan wanita yang akan menikmati masa pensiunnya. Selama 2 tahun terakhir, dia bertanggung jawab atas komunikasi dengan Imperium. Informasi intelijen dari Imperium telah dianalisis dan diproses oleh departemen baru yang didirikannya. Ada kabar terbaru dari Li Yao lagi. Ding Lindang dapat dengan mudah mengetahuinya dari kegembiraan Jin Xinyu. Jin Xinyu tidak akan menyampaikan informasi intelijen secara langsung dengan tergesa-gesa jika itu hanya informasi intelijen biasa yang diperoleh armada angin hitam. Pasti karena kabar terbaru tentang Li Yao, yang mungkin telah menimbulkan masalah besar lagi. Ketika dia mengingat pesan yang dikirim Li Yao terakhir kali, Ding Lindang merasa geli lagi, bertanya-tanya apakah dia harus merasa senang atau marah. Dia telah melahirkan 2 anak tanpa sepengetahuannya. Ya, tapi kali ini 100% berita baik. Jin Xinyu berkata cepat, tuanku membunuh Black Star Agung secara langsung dan membantu para reformis menduduki jantung Imperium. Apa? Meskipun Ding Lindang telah melalui banyak kejadian besar dalam 2 tahun terakhir, dan Li Yao telah memberitahunya 1 atau 2 hal tentang hal itu dalam pesan sebelumnya, dia masih tercengang untuk waktu yang lama. Black Star yang agung. Bagaimana Li Yao bisa bertemu dengannya? Apakah Li Yao baik-baik saja? Itu benar, dan memang agak tidak dapat dipercaya. Tapi kupikir tuanku baik-baik saja. Pokoknya, kau akan tahu semuanya setelah kau memeriksa kepingan giok ini. Jin Xinyu memberikan kepingan giok yang menyimpan intelijen dari Imperium kepada Ding Lindang. Baiklah. Sebelum mengaktifkan kepingan giok itu, Ding Lindang sudah mulai tertawa. Untunglah dia baik-baik saja. Dia memang pembuat onar dimanapun dia pergi, tetapi dia selalu menyelesaikan masalah dengan caranya sendiri. Black Star yang agung, kau sungguh tidak beruntung bertemu Li Yao. Hari ini benar-benar hari yang menyenangkan bagi kita. Kita mendapat kapal perang Nuwa dan kabar baik dari Li Yao. Apa yang kalian tunggu? Sekarang, sebarkan semua detail di mana Li Yao mengalahkan Black Star The Great ke seluruh Federasi Star Glory sehingga semua kultivator dan warga federal akan lebih berani mengetahui betapa pemberaninya Li Yao. Bab 2678, Langkah Pertama Menuju Masa Depan. Dengan baik. Jin Xinyu tampak agak malu. Baiklah, Tuan Putri, baiklah, menurutku ini agak sulit. Ding Lindang bingung. Bagaimana mungkin itu bisa rumit? Bukankah kamu ahli dalam propaganda? Bertahun-tahun yang lalu, Li Yao diidolakan sebagai penguasa 3 sektor saat dia belum melakukan apapun. Sekarang, dia telah menghancurkan Black Star The Great dengan keberanian dan kebijaksanaannya. Bahkan jika kamu mengatakannya dengan jujur tanpa melebih-lebihkan, aku yakin semua warga kita akan tetap bersemangat dan bersemangat. Kemungkinan besar lebih banyak orang akan membangkitkan akal spiritual mereka karena motivasi dari prestasi gemilang Li Yao. Mereka pasti akan melakukannya. Jadi, sebarkan saja beritanya. Yah, menurutku tidak. Jin Xinyu tersenyum lebih getir. Lebih baik kau membaca informasi pada kepingan giok itu sebelum kau mengambil kesimpulan. Ding Lindang mengedipkan matanya. Apakah Li Yao menggunakan trik apapun? Itu bisa dimengerti. Black Star The Great adalah musuh yang sangat tangguh. Aku yakin Li Yao harus mencoba segala cara yang bisa dilakukannya. Tidak bisakah kau melindunginya selama dia tidak melewati batas para penggarap? Aku tidak yakin apakah tuanku telah melewati batas atau tidak, tapi aku yakin mesin propagandaku tidak akan berhasil kali ini. Jin Xinyu berkata, mungkin, Tuan Putri, Anda dapat mengajari saya bagaimana cara mengedit dan memodifikasi materi-materi tersebut sehingga dapat dipublikasikan ke seluruh federasi. Dengan curiga, Ding Lindang membuka kunci kepingan giok itu. Astaga, aliran informasi tak terbatas diluncurkan ke otaknya sebagai sinar mistik. 5 menit kemudian, ekspresinya berubah dari kaget menjadi malu, dan dari malu menjadi tercengang. Wajah Ding Lindang bahkan lebih merah dari kobaran api knalpot kapal perang di angkasa. Dia tercengang. Apa-apaan ini? Kamu juga terganggu, kan? Jin Xinyu berkata, aku sudah banyak memikirkannya, tetapi aku tidak tahu di mana aku harus fokus. Haruskah aku menyiarkan video yang ditayangkan oleh guruku ke seluruh jagat raya atau bagian di mana guruku menyanyikan, ibu adalah yang terbaik menjelang akhir? Menurut saya, sambil memegang kepingan giok itu, Ding Lindang menarik napas dalam-dalam dan berkata, lupakan saja. Abaikan saja semua detailnya dan katakan saja, burung Nasar Li Yao, pahlawan Super Federasi, telah mengalahkan bintang hitam agung dengan darahnya yang membara, kebijaksanaannya, dan kegigihannya.
Hanya itu saja, Jin Xinyu bertanya, bukankah itu terlalu sederhana? Tidak, itu sudah cukup. Ding Lingdang mengusap hidungnya dengan keras. Aku tidak tahu harus berkata apa tentang orang ini. Kedua wanita itu saling menatap cukup lama, lalu keduanya tertawa terbahak-bahak. Hanya guruku yang mampu menemukan cara seperti itu dan mengalahkan musuh sekuat Black Star yang agung. Kata Jin Xinyu. Benar sekali, bagaimanapun, dia masih hidup. Itu sudah cukup baik. Ding Lingdang tersenyum, dengan air mata lega di matanya. Lalu, Tuan Putri, bagaimana dengan hal lain yang disebutkan Tuanku, tentang strategi federasi selanjutnya? Jin Xinyu berkata, perang saudara di Imperium belum berakhir, dan Master telah mengendalikan piramida kristal emas. Saya tidak berpikir Kaisar Imperium berikutnya akan cukup gila untuk menyerang Federasi Star Glory. Keamanan Federasi terjamin dalam beberapa dekade mendatang. Namun pertanyaannya tetap, haruskah kita melangkah maju dan mengirim pasukan ekspedisi untuk bergabung dalam perang di pusat kosmos? Ding Lingdang tengah berpikir keras. Segalanya berubah terlalu cepat. Beberapa tahun yang lalu, Federasi hanya ingin menjaga diri mereka tetap aman di bawah ancaman armada angin hitam, dan tidak pernah berpikir bahwa mereka benar-benar dapat melangkah lebih jauh ke dalam lautan bintang. Namun, sebuah kesempatan yang jarang terlihat kini telah diberikan kepada para penggarap. Haruskah mereka memanfaatkannya? Berbarislah ke pusat kosmos, bantu para reformis melenyapkan keempat keluarga dan melawan aliansi perjanjian, perluas pengaruh para penggarap di dalam Imperium, dan ubahlah sifat Imperium secara bertahap. Itulah yang tampaknya menjadi cara terbaik bagi Federasi Star Glory untuk menyebarkan doktrinnya. Teknologi canggih dan perlengkapan sihir di pusat kosmos juga harus dipelajari oleh para spesialis secara langsung karena data sederhana yang dikirim Li Yao tidaklah cukup. Segera, makam kaisar tertinggi akan dijelajahi, dan para penggarap harus menjadi bagian darinya. Setidaknya, Ding Lingdang, Vian Glad Peng Hai, Jin Xinyu, dan banyak ahli lain dari federasi semuanya sangat tertarik pada makam kaisar tertinggi. Mereka tidak akan membiarkan Li Yao menjelajahinya bersama sekelompok penggarap abadi. Dalam hal ini Li Yao tidak akan memiliki siapapun untuk membantunya jika penggarap abadi menentangnya. Jadi, tampaknya tak terelakkan bagi federasi untuk bergabung dalam persaingan di pusat kosmos. Namun, risikonya juga jelas. Federasi itu hanya sekuat salah satu dari 4 keluarga, dan pasukan ekspedisi federasi itu hanya setara dengan salah satu armada andalan dari 4 keluarga. Bahkan 4 armada andalan telah hancur dalam pertempuran di ibu kota. Siapa yang tahu apakah pertempuran yang lebih buruk akan terjadi dalam perang antara Imperium dan Covenant Alliance? Jika pasukan ekspedisi federasi memasuki Imperium, mereka tidak akan memiliki sekutu yang dapat dipercaya karena kaum reformis kemungkinan besar dapat mengubah sikap mereka. Begitu pasukan ekspedisi hilang, federasi hampir tidak akan mampu melindungi dirinya sendiri, dan sudah pasti akan ditelan. Namun, sementara itu, lokasi federasi bukan lagi rahasia. Setelah perang berakhir, pemenang terakhir, entah Imperium atau Covenant Alliance, pasti akan mengalihkan perhatian mereka ke federasi. Jadi, menunggu dan tidak berbuat apa-apa juga berarti malapetaka. Keputusan itu terlalu penting untuk dibuat. Bahkan Ding Lingdang pun berpikir keras meskipun dia sudah bertekad. Tuan Putri, Jin Xinyu tersenyum pahit. Apakah menurutmu langkah selanjutnya juga sangat sulit? Ya, itu keputusan yang sangat penting. Saya harus mendengarkan pendapat lembaga pemikir dan parlemen. Saya tidak bisa mengambil keputusan sendiri. Sambil berpikir keras, Ding Lingdang menatap kapal perang Nuwa yang semakin tinggi dan bergumam. Aku ingat ketika aku masih kecil, kotaku pernah dikelilingi oleh gelombang pasang binatang buas. Binatang buas yang sangat besar menenggelamkan kota kami, dan semua orang gemetar ketakutan. Jin Xinyu tersipu dan berkata, itu sudah lama sekali, saat kita belum jelas dan tidak bisa melihat masa depan. Benar sekali, tidak ada yang bisa melihat masa depan. Saat aku menggigil dan menangis dalam bayangan, aku tidak bisa meramalkan apa yang akan terjadi padaku atau federasi. Ding Lingdang mengepalkan tangannya dan berkata, tetapi semuanya telah berubah setelah 100 tahun. Siapa yang tahu apakah generasi baru federasi akan menjadi penguasa lautan bintang 100 tahun kemudian. Bagaimanapun, masa depan memiliki kemungkinan yang tak terbatas, tetapi hanya jika kita mengambil langkah pertama ke arah itu. Jadi bisa dibilang begitu. Jin Xinyu berkata dengan gembira, Tuan Putri, Anda setuju untuk mengirim pasukan ekspedisi untuk memperkuat kaum reformis. Sebagai ketua DPR, saya tidak seharusnya menyampaikan sikap saya sebelum DPR dan staf membahas informasi intelijen kritis ini. Ding Lingdang tersenyum. Rambut merahnya menari-nari tertiup angin, dan tinjunya bergetar tak terkendali karena kegembiraan. Dia tampak melihat jantung Imperium di pusat kosmos melalui kapal perang Nuwa dan langit yang memerah. Saya akhirnya berhasil mengendalikan situasi pasca perang setelah bekerja sebagai ketua DPR dalam waktu yang lama, dan saya tidak tertarik untuk dipilih kembali. Anda tahu bahwa saya tidak pernah bermaksud menjadi ketua DPR. Saya hanya bersaing dengan Anda karena saya berharap dapat membantu Anda menyatukan kekuatan yang dapat disatukan. Selama beberapa tahun terakhir, saya hampir menjadi gila karena berkas-berkas astronomi yang harus saya proses setiap hari. Saya berharap masa jabatan saya dapat segera berakhir sehingga saya dapat berpetualang lagi di tempat-tempat yang paling berbahaya. Saya lebih terbiasa dengan gaya hidup yang tidak terkendali. Jadi, jika aku bukan ketua DPR, dan jika aku hanya majikanmu dan istri Liao, aku pasti akan pergi ke pusat kosmos. Jika parlemen tidak setuju untuk mengirim pasukan ekspedisi, aku akan pergi mencari Liao sendiri saat aku sedang tidak bertugas. Aku tidak bisa membiarkannya bertarung sendirian lagi. Juga, saya yakin banyak orang tertarik pada Imperium dan akan ikut dengan saya. Ding Lingdang melirik kolosi di belakangnya yang dikendarai oleh 12 ahli dari sektor orang bijak kuno.
Salah satu dari mereka sedang mengukur kapal perang Nua di langit dengan pedang panjangnya, seolah-olah sedang mempertimbangkan apakah ia dapat membelah kapal perang Nua menjadi dua bagian. Itulah tepatnya Kolosus yang dikendalikan oleh Yan Liren, sang gila pedang. Senyum Ding Lingdang bahkan lebih cemerlang. Betapa aku menantikannya. Dia bergumam, Federasi Masa Depan, Alam Semesta Masa Depan, dan Peradaban Umat Manusia di Masa Depan. Bab 2679, Makam Para Dewa. Pada saat yang sama, di sebuah rumah sakit militer di sektor Terminus Imperial di pusat kosmos. Sebelum Liao bertemu Li Linghai lagi, dia tidak pernah menyangka bahwa Ratu Imperium akan melukis kupu-kupu di taman kecil di bawah hangatnya matahari. Dilihat dari hasil karyanya yang cemerlang, dia tampak seperti pelukis profesional. Tubuhnya sudah sangat lemah, tetapi dia tidak terlihat rapuh. Sebaliknya, karena dihangatkan oleh sinar matahari, bahkan rambut putihnya dan kulitnya yang transparan tidak tampak sedingin sebelumnya. Dengan baik, berdiri di belakang Li Linghai untuk waktu yang lama, Liao memperhatikannya mewarnai sayap kupu-kupu dengan warna-warna glamor, tidak tahu harus berkata apa. Akhirnya dia berkata, Yang Mulia, apakah Anda sudah memutuskan untuk menyingkirkan tubuh ini dan berubah menjadi seorang kultivator spektral? Jika sudah, saya bisa membuat tubuh buatan untuk Anda secara langsung. Bagaimanapun, saya masih pemurni khusus Anda, haha. Terima kasih. Li Linghai menyelesaikan goresan terakhirnya dan tersenyum. Untuk semuanya. Semuanya, Liao bahkan lebih malu, merasa kepalanya gatal. Ketika ia melawan Wu Yingqi, ia terlalu fokus pada musuhnya hingga tidak merasakan sesuatu yang salah. Namun beberapa bulan kemudian, setelah ia tenang, ketika ia mengingat kembali apa yang terjadi, memperlihatkan video porno Wu Yingqi dan menyanyikan, Mom is the best, sama-sama memalukan. Bahkan burung nasar Liao tidak suka kehilangan muka. Pertarungan ini adalah noda terbesar dalam hidupnya yang mulia. Dia tidak cukup berani untuk menerima ucapan terima kasih Li Linghai. Menyadari kecanggungannya, Li Linghai tersenyum dan melanjutkan, percaya atau tidak peduli bagaimana perasaanku terhadap Kaisar dan keempat Kurfürsten, ini adalah tanah airku, dan aku tidak pernah bermaksud menghancurkan Imperium. Terima kasih telah menghentikanku dan Wu Yingqi. Terima kasih telah menyelamatkan Imperium. Tidak ada apa-apanya, selama kamu masih percaya untuk memperbarui Imperium dan memenuhi janjimu sebelumnya, aku akan menyelamatkan Imperium lagi jika memang harus. Liao terdiam sejenak dan tak dapat menahan diri untuk bertanya, aku penasaran dengan satu hal. Apakah kau terancam oleh Wu Yingqi, tergoda oleh kekuasaan, atau tertipu oleh masa depan cerah yang dilukis Wu Yingqi? Hari itu, aku berkata kepada Li Jialing bahwa Wu Yingqi mengancammu dengan anak-anakmu yang lain. Benarkah? Ancaman, tipu daya, atau rayuan, siapa yang bisa mengatakannya dengan tepat? Li Linghai tersenyum dan bergumam pada kupu-kupu yang menari, kekaguman pada Wu Yingqi, kebencian pada keluargaku dan Kaisar, cinta pada anak-anakku, nafsu akan kekuasaan, dan rasa ingin tahu tentang alam semesta di luar alam semesta kita, kurasa semuanya berperan. Bagus. Meskipun Liao tidak sepenuhnya puas dengan jawabannya, dia tahu bahwa itu mungkin benar. Sambil menarik napas panjang karena lega, Liao bertanya lagi, Yang Mulia, ada pertanyaan lain yang lebih pribadi. Anda dapat menolaknya jika Anda tidak ingin menjawabnya. Apakah Anda benar-benar jatuh cinta pada ayah angkat saya? Atau lebih tepatnya, bagaimana Anda membangunkan orang yang tidak memiliki emosi dari aliansi perjanjian dan mengubahnya menjadi pria normal? Jangan salah paham, aku hanya berpikir jawabanmu akan membantu kami dalam melawan serangan Covenant Alliance. Aku mencintainya. Setelah keheningan yang begitu lama sehingga Liao mengira dia tidak akan menjawab, dia akhirnya berkata, juga, kamu salah. Bahkan orang-orang dari aliansi perjanjian memiliki perasaan dan keinginan, kecuali bahwa perasaan dan keinginan mereka ditekan. Namun, perasaan dan keinginan adalah sifat manusia. Bagaimana mereka bisa sepenuhnya ditekan? Sebaliknya, jika Anda menemukan cara yang tepat untuk memancing perasaan dan keinginan mereka, itu akan seperti orang kelaparan yang menemukan makanan lezat atau gurun yang diguyur hujan setelah puluhan tahun kekeringan. Itu sangat tak terlupakan sehingga bahkan Black Star yang agung tidak dapat menghapusnya sepenuhnya. Jadi, semakin keras Anda menekan pegas, semakin tinggi pegas tersebut akan memantul kembali nantinya. Liao bergumam, jika kita menemukan triknya, kita mungkin bisa menghabisi aliansi perjanjian tanpa satu pun prajurit dengan membangkitkan perasaan dan keinginan mereka. Bagaimana bisa sesederhana itu? Li Linghai terhibur. Jika sesederhana itu, aliansi Covenant tidak akan menjadi masalah besar bagi Imperium selama 1000 tahun. Aku mampu membangunkan ayah angkatmu karena banyak faktor kebetulan dan bahkan bantuan tak terucap dari bintang hitam yang agung. Itu sulit ditiru. Itu memang masuk akal. Melihat Li Linghai sedang dalam suasana hati yang baik, Liao mendesak lebih jauh dan bertanya, Yang Mulia, bisakah Anda memberitahu saya nama asli ayah angkat saya dan rinciannya ketika kalian bersama di makam Kaisar tertinggi? Tidak. Li Linghai menggelengkan kepalanya dan membiarkan sinar matahari yang lembut berkumpul menjadi kupu-kupu di punggung tangannya. Dia tersenyum. Itu adalah kenangan yang hanya milikku. Aku tidak akan menceritakannya kepada siapapun, terutama kepadamu. Kau bisa merahasiakannya. Liao berkata sambil merasa malu, tapi kenapa, terutama bukan untukku. Saya tidak ingin memberitahu Anda tentang privasi saya, tetapi sebagai kompensasinya, saya dapat memberitahu Anda hal lain. Li Linghai tersenyum. Kamu sudah tahu satu atau dua hal tentang koordinat makam Kaisar tertinggi dan rahasianya dari Wu Yingqi 3.0, tetapi apakah kamu ingin tahu lebih banyak? Tentu saja aku mau. Makam Kaisar tertinggi adalah lokasi penting bagi Liao di fase selanjutnya. Ia menajamkan telinganya dan berkata, Yang Mulia, saya siap mendengarkan. Selama ribuan tahun terakhir, makam Kaisar tertinggi telah menjadi rahasia utama bagi semua ahli. Semua orang berusaha menemukannya, tetapi hingga 1000 tahun yang lalu, tidak ada yang berhasil.
Li Linghai menjelaskan, alasannya sangat sederhana. Itu karena pintu masuk ke makam kaisar tertinggi tidak tetap, tetapi bergerak secara acak. Sederhananya, pecahan dunia tempat makam kaisar tertinggi berada tidak sepenuhnya berada di alam semesta 3 dimensi. Sebaliknya, ia mengambang di dimensi 3,5 antara alam semesta 3 dimensi dan alam semesta 4 dimensi. Jika kita berhasil menembus kehampaan itu dan menempatkan diri di antara dimensi 3 dan 4, kita mungkin bisa melihat makam kaisar tertinggi dan lintasannya dengan akurat. Namun, dari perspektif 3 dimensi, makam itu akan selalu berkelana di antara lusinan sektor tanpa pola apapun. Dahulu kala, ayah angkatmu dan aku terhempas ke pintu masuk makam kaisar tertinggi oleh badai angkasa secara tidak sengaja, tetapi Wu Yingqi memiliki persamaan khusus yang dipelajarinya dari Dewa Darah, yang memungkinkannya menghitung lokasi pintu masuk makam di setiap siklus. Nanti, Wu Yingqi mengajarkan persamaan itu kepadaku, dan aku mengajarkannya kepadamu hari ini. Kemudian, dalam beberapa waktu khusus dalam setahun, kamu akan dapat menemukan pintu masuk ke mausolem dan memasuki pecahan dunia misterius itu. Kedengarannya menakjubkan. Li Yao tercengang. Tidak heran tidak ada yang pernah menemukan pecahan dunia ini dalam ribuan tahun terakhir. Pintu masuknya ternyata tidak dapat diprediksi. Namun, tidak ada gunanya bahkan jika kamu bisa pergi ke pecahan dunia. Li Linghai tiba-tiba berkata, karena sebagian besar benda berharga di pecahan dunia ini telah kugali selama beberapa dekade terakhir sebagai sumber daya untuk menyatukan para reformis. Tidak mungkin ada harta yang lebih baik di pecahan dunia ini daripada apa yang telah kau lihat di markasku. Apa? Terkejut, Li Yao menyadari apa yang dimaksudnya. Apakah kamu mengatakan bahwa kita tidak bisa mendapatkan rahasia sebenarnya sampai kita membuka inti makam kaisar tertinggi dan menemukan jasad kaisar tertinggi? Benar, kuncinya. Kunci yang terbagi menjadi 2 bagian dapat membuka inti. Ya dan tidak. Li Linghai berkata, kuncinya dapat membuka inti, tetapi inti bukanlah makam sederhana, melainkan mungkin pecahan dunia lain. Makam kaisar tertinggi seperti gua di dalam gua. Pecahan dunia di luar hanyalah panggung menuju pecahan dunia internal, yang merupakan makam para dewa. Makam para dewa. Li Yao dengan tajam merasakan pilihan kata-kata Li Linghai yang berbeda. Apa maksudmu? Bukankah itu makam kaisar tertinggi? Itu adalah makam kaisar tertinggi dan makam para dewa. Tatapan mata Li Linghai berubah tajam. Dia meraih lukisannya dan berkata dengan tegas, itu adalah makam dewa. Bab 2680, tidak hidup maupun mati. Makam para dewa. Li Yao tersentak keras. Dalam bahasa manusia, dewa hanya merujuk pada para ahli tertinggi dari 13 kehidupan berbasis karbon di zaman purba. Apakah itu tempat para ahli utama klan Pangu, klan Nuwa, klan Kuafu, klan Hawi, dan spesies purba lainnya dimakamkan? Apakah itu makam prasejarah yang sangat besar? Li Yao merasa sulit mempercayainya. Benar sekali. Kalau dipikir-pikir, kaisar tertinggi dan dewa darah bertemu satu sama lain secara tidak sengaja di bawah tanah planet ibu kota. Tak satu pun dari mereka siap untuk mati bersama. Di mana kaisar tertinggi punya waktu untuk menyiapkan makam untuk dirinya sendiri? Li Linghai bertanya, setelah dia menghilang, kekaisaran lautan bintang runtuh. Siapa yang akan membangun makam untuknya? Li Yao menyadari bahwa itu memang masuk akal. Pasukan kaisar tertinggi dan dewa darah sebagian besar melarikan diri setelah komandan mereka menghilang. Makam kaisar tertinggi akan dirobohkan oleh mereka bahkan jika makam itu dibangun. Mungkinkah makam itu dibangun sebelum pemberontakan dewa darah? Saat itu, kekaisaran lautan bintang masih berkembang. Li Yao tidak menyangka bahwa kaisar tertinggi akan mencurahkan banyak sumber daya untuk membangun makam bagi dirinya sendiri. Jadi, meskipun orang-orang menyebut tempat itu sebagai makam kaisar tertinggi, tempat itu tidak mungkin milik kaisar tertinggi pada awalnya. Tempat itu milik seseorang yang lebih kuno dan berkuasa daripada kaisar tertinggi, para ahli purba. Apakah kamu tidak penasaran dengan kebangkitan kaisar tertinggi? Li Linghai melanjutkan, baik Republik Lautan Bintang maupun Imperium Manusia sejati tidak memecahkan teka-teki kebangkitan kaisar tertinggi. Ketika prospek umat manusia masih suram, kaisar tertinggi bersinar seperti bintang jatuh dan mempercepat kebangkitan umat manusia hampir sepenuhnya atas usahanya sendiri. Tidak seorang pun tahu bagaimana dia memperoleh kekuatannya yang tak tertandingi dan seni komandonya yang luar biasa. Dalam banyak legenda, kaisar tertinggi menjadi kultivator terkuat dalam sejarah karena 3 jilid kitab wahyu. Namun, dari mana dia mendapatkan 3 jilid buku tersebut? Penasaran, Li Yao bertanya, kaisar tertinggi menemukan 3 jilid buku dari makam dewa dan mewariskannya kepada umat manusia. Semuanya masuk akal sekarang. Ya, Li Linghai berkata, dewa darah mengatakan hal itu kepada Wu Yingqi, dan Wu Yingqi juga mengatakannya kepadaku. Sebagai orang yang mengalaminya sendiri, dewa darah jelas lebih dapat dipercaya daripada para sarjana di luar sana. Kaisar tertinggi pada awalnya hanyalah seorang gladiator yang dikurung di arena berdarah. Dia melarikan diri dalam pemberontakan dan secara tidak sengaja menemukan makam dewa dalam perjalanannya melarikan diri. Dia menguasai seni yang tak tertandingi di makam dewa dan menemukan 3 jilid kitab wahyu. Itulah awal kejayaannya. Saat itu, dia masih kekurangan personel dan sumber daya untuk mengembangkan makam para dewa. Tetapi setelah dia menyatukan kembali lautan bintang, dia mengerahkan kapal-kapal luar angkasa yang besar dan pasukan-pasukan insinyur ke pecahan dunia luar, siap untuk membuka gerbang makam para dewa. Namun, pemberontakan dewa darah mengganggu rencana pembangunan kaisar tertinggi, dan peralatan sihir dari legiun teknik tertinggal di pecahan dunia. Perkakas itulah yang menjadi dasar para reformis di awal. Setelah kaisar tertinggi bertempur melawan dewa darah dan hampir terbunuh, dia harus melarikan diri ke makam dewa, dan berakhir persis seperti para ahli purba ratusan ribu tahun sebelumnya. Li Yao memutar matanya dan menyadari ada masalah.
Kaisar tertinggi melarikan diri ke makam dewa saat dia sekarat, dan tempat itu adalah tempat para ahli purba dimakamkan. Apakah ada yang salah dengan tempat itu? Mengapa kaisar tertinggi harus meninggal di sana? Kamu sangat pintar melihat kuncinya. Li Linghai tersenyum dan berkata, mungkin kau benar. Konon, makam dewa tidak terikat oleh hukum alam. Waktu pun membeku di dalamnya. Meskipun kaisar tertinggi pasti akan mati karena lukanya yang parah, ia akan tetap berada dalam kondisi misterius, tidak hidup maupun mati, di makam dewa. Tidak terikat oleh hukum alam. Li Yao bingung. Apa maksudmu? Apa maksudmu dengan waktu membeku? Aku tidak tahu. Itulah yang dikatakan Dewa Darah kepada Wu Yingqi sebelum Wu Yingqi meneruskannya kepadaku. Li Linghai berkata, walaupun Dewa Darah adalah klon terkuat Kaisar tertinggi, dia hanya memiliki bagian-bagian Kaisar tertinggi dalam pertempuran, penjelajahan, dan penaklukan, dan dia memiliki sedikit ingatan kecuali pertempuran. Selain itu, aku tidak yakin dia menceritakan semuanya kepada Wu Yingqi, atau bahwa Wu Yingqi menceritakan semuanya kepadaku. Secara keseluruhan, pemahaman saya adalah bahwa makam dewa bahkan lebih jauh dari alam semesta 3 dimensi kita. Jika alam semesta 3 dimensi kita dapat dibandingkan dengan sebuah planet, makam dewa akan menjadi satelit yang sangat jauh dari kita dan mungkin berada di bawah daya tarik planet lain, yang memberinya hukum yang tidak dapat dipercaya. Mengenai tidak hidup maupun mati, Wu Yingqi juga menyampaikan sesuatu yang dikatakan Dewa Darah kepadanya, sampai pengamat luar membuka makam dewa, kaisar tertinggi akan berada dalam kondisi superposisi di mana dia tidak hidup maupun mati. Aku tidak tahu apa artinya. Mungkin suatu hari nanti kau bisa menemukannya dan menjelaskannya kepadaku. Li Yao berpikir lama, intensitas energi spiritual di berbagai bagian alam semesta berbeda-beda, sehingga menghasilkan hukum alam yang berbeda-beda. Hal ini bukanlah sesuatu yang mengejutkan. Namun, pikiran lain yang muncul di kepalanya membuatnya menggigil. Tunggu sebentar, Li Yao bergumam, dengan asumsi bahwa Dewa Darah tidak berbohong kepada Wu Yingqi dan Wu Yingqi tidak berbohong kepadamu, dan waktu benar-benar membeku di makam dewa, membuat semua makhluk di dalamnya tidak hidup maupun mati, bukankah itu berarti bahwa banyak ahli purba masih tidak hidup maupun mati di makam dewa selain kaisar tertinggi? Saya khawatir begitu. Li Linghai tersenyum pahit dan berkata, kalau tidak, menurutmu mengapa Wu Yingqi tidak pernah memiliki keberanian untuk menginjakan kaki di makam dewa? Li Yao hendak mengatakan bahwa itu karena Wu Yingqi tidak memiliki separuh kuncinya. Namun, setelah dipikir-pikir lagi, setengah dari kunci itu dikendalikan oleh Li Linghai, dan setengah lainnya dikendalikan oleh ayah angkatnya. Keduanya pernah bersama-sama di pecahan dunia 100 tahun yang lalu. Dengan kata lain, Li Linghai, ayah angkatnya, dan Wu Yingqi dapat menggabungkan bagian-bagian itu menjadi kunci yang lengkap. Meskipun Wu Yingqi sangat lemah saat itu, dia pasti tak tertahankan bagi Li Linghai dan ayah angkatnya. Jika dia tidak peduli dengan apa yang ada di makam para dewa, dia mungkin tidak akan merampok kunci mereka dan memasukinya. Tidak heran Wu Yingqi 3.0 terus mengingatkan saya bahwa saya tidak cukup layak untuk menjelajahi makam dewa. Li Yao berkata dengan takut, dia berkata bahwa aku tidak boleh membuka gerbang makam dewa sampai aku mencapai tahap percabangan keilahian. Ya, tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi jika gerbang makam dewa dibuka. Li Linghai berkata, skenario terburuknya adalah ratusan ahli purba yang, tidak hidup maupun mati, terbangun setelah makam dewa dibuka. Siapa yang sanggup menanggung akibat seperti itu? Li Yao berkeringat deras karena ketakutan. Dia teringat anggota klan Pangu yang dieksekusinya di Kunlun. Makhluk itu bisa melawan Kolosus dengan tangan kosong. Lagi pula, anggota klan Pangu itu pastilah seorang perwira biasa atau bangsawan, bukannya seorang ahli terhebat di zamannya. Tak seorang pun yang dapat memastikan apakah para ahli itu akan hidup atau mati saat seorang pengamat luar membuka makam para dewa dan mengakhiri keadaan superposisi. Jika dia menjelajahi makam kaisar tertinggi hanya untuk melepaskan ratusan ahli purba yang masih hidup, dia akan menjadi penjahat terbesar bagi umat manusia. Sebaiknya kita tidak terburu-buru melakukan apapun. Li Yao menyeka keringat dinginnya dan berkata, mari kita selesaikan 4 keluarga dan aliansi perjanjian terlebih dahulu. Akan lebih baik jika aku bisa mencapai tahap percabangan keilahian terlebih dahulu sebelum kita melakukan apapun. Wu Yingqi meninggalkan ruang rahasia di piramida kristal emas untuk pelatihannya. Setelah semua kekacauan ini selesai, aku akan melatih diriku dalam pengasingan untuk sementara waktu untuk membuat terobosan lain. Aku akan malu jika aku dipukuli oleh Li Jialing dalam beberapa hari, bukan? Li Linghai terkekeh dan menganggukkan kepalanya. Kau tidak terlalu tergoda oleh makam misterius itu hingga menyadari bahaya di dalamnya, itu hebat. Namun, meskipun kita tidak bisa terburu-buru, kita juga tidak bisa membuat persiapan sepanjang waktu. Sejauh yang kutahu, aliansi perjanjian juga sedang mencari makam dewa, dan mereka menyerang imperium sebagian untuk makam dewa juga.